Ada satu orang yang memang ternyata membersamai lo, dan gue kenal orangnya juga, tapi ternyata nyolong duit lo. Kalau gue sih lebih melihatnya adalah guanya lengah aja. Ada apa bro sebenarnya bro? Kita kasih solusi. Bro, Jehian. Halo bang. Aduh, saatnya gue panggil lo. Kenapa? Kemarin lo sempat viral di Raditya Dika. Oke. Di TikTok tentang fenomenal. Lo klarifikasi bro. Lo dikadalin sama seseorang. Atau bahkan bisa dibilang gue nggak tahu ini ngarah ke penipuan kah? Masalahnya partner bro. Iya. Ini sempat rame. Padahal nanya ke gue juga. Ini rame bang, ini bang, begini. Gue cepet cari apa segala macamnya. Nah ternyata bisnis itu nggak melulu terkait dengan optimasi, strategi. Tapi gue harus belajar gimana caranya biar terhindar dari penipuan. Ini viral bro. Okay. Menanti, lihat deh, minuman nggak laku tapi jual saham. Menanti Jerome Pauline scam, nanya, kan ada lu juga nih sama adik lu. Tuh. Kenapa lu ngelepas beberapa saham yang katanya lu buyback mereka semua Oke. ketika crowdfunding. Betul. Katanya ada ulah partner lo. Gue juga takut nih mau bahas nih. Ada apa bro sebenarnya bro? Nanti ya kita bahas ya. Boleh. Ini lagi rame. Terus yang pertama dan yang kedua adalah ada satu orang yang memang ternyata membersamai lo, dan gue kenal orangnya juga. Oke. Tapi ternyata nyolong duit lo. Ya. Ini bukan ya. Ya definisi nyolong mungkin beda-beda kali ya. Kalau gue sih lebih melihatnya adalah guanya lengah aja. Kalau gue. Yo, you can say me I'm stupid. You can say that I'm stupid. Ya kan tadi kan gue nggak tahu, makanya gue bilang masalah tadi kan lu bego banget sih bro. Tadi kan gue ngomong di ruangan gue kan. Ya. Ya mungkin itu satu-satu pelajaran yang gue terima di tahun ini kali ya. Kayak it's important to have shareholder agreement. Nah, Ya kan. Akta emang satu hal, tapi kayak ada hal-hal yang bisa exceeds akta, which is shareholder agreement itu. Ini kalau lu udah langsung tendensi ke shareholder itu terlalu obvious banget gak sih? Gue nggak tahu ya. Enggak, gue nggak pengen nyebut nama di sini ya. Dan ini adalah kasus berat menurut gue. Karena terlalu percaya sama partner juga berbahaya. Sampai akhirnya tuh. Dan lu saatnya klarifikasi bro. Sampai ada yang bilang bahwa kenapa lu minuman gak laku tapi jual saham. Atau bahkan bela-belain ulah dari seseorang. Tapi malah lu harus buyback pakai duit lu sendiri. Iya, betul. Stupid man. Sorry banget nih gue bilang nih. Dia tanggung jawab dong. Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir, bukan terakhir, yang ketiga. Ini masalah nih orang lagi rame nih. Lu lulusan mana? Gue lulusan ITB tahun 2014, Teknik Dirgantara, Aerospace Engineer. Aerospace Engineering. Aerospace Engineering. Betul. Pesawat. Tapi kok bisa-bisanya lu naik pesawat disetirin sama orang nggak ngerti pesawat. Aduh, bukan gitu Pak. Gila gue kasar banget deh. Ini juga rame juga ya. Iya, Lu kemarin ada dari Malaysia ke Indonesia. Lu kan bisa naikin tuh beritanya. Lu hampir loh ada aturannya loh bro. Ada aturan loh, pesawat nggak layak terbang. Bahkan orang maskapainya sendiri bilang bahwa pesawat kami, ya kan? Iya sempet sih. Kayak satu hari, jadi bisa dibilang kayak satu hari gue mendarat di Malaysia 3 kali. Dalam 2 hari ya. 2 hari mendarat. Jadi pesawatnya nggak jadi terbang? Terbang bang. Terbang. Terus putar balik. Ngilu dengkul gue, pesawat putar balik no, kayak angkot Bogor. Iya. Gue nge-post story kayak guys, gue barusan mendarat lagi tapi di Malaysia lagi, gue bilang kayak gitu. Pada nggak percaya. Bang lu jangan ngibulin gue, udah tengah malam gini-gini. Gue bilang kayak beneran anjir. Barusan. Ntar lo bahas. Oke. Ya. Nggak, soalnya kesimpulannya gini. Dua hal ini adalah mencerminkan sebenarnya kan lu lihat deh. Tuh, yang tadi ada berita yang lu masuk di Forbes. Tuh kan. Jehian Sijaba, sosok di balik Mantapu Corp. Berarti kan ada Mantapu tuh berarti termasuk menanti juga di situ ya? Enggak. Kalau Mantapu Corp itu bukan holding ya? Bukan. Itu talent management company gue. Oke. Ya emang gue full time di sana dan itu shareholdernya gue dan Jerome. Seperti itu. Gile, tuh lihat. Ya hingga masuk Forbes 30 under 30 men. Kok bisa-bisanya masuk 30 atau under 30 tapi ketipu sama apa? Bentar. Ketipu sama orang tertentu. Ya kita bahas. Perjalanan dulu ya. Kita bahas ya. Sampai akhirnya nanti bagaimana sih agreement itu, kontraknya, kejelasannya.
dan seterusnya. Tanpa kita harus menyebutkan nama-nama orang ya. Lu lulusan apa tadi? Sekali lagi. Gua lulusan teknik Dirgantara. Dulu waktu gua masuk namanya itu masih susah. Aeronautika dan Astronautika. Susah kan? Oke, kok ngurusin bisnis? Gimana perjalanan lu bareng sama adik lu? Oke. Ini beberapa kali udah cerita sih, tapi mungkin secara detailnya adalah dulu di tahun kedua kuliah, tahun kedua, ketiga. Jadi gue tuh kalau di ITB tuh milih jurusan tuh di tahun kedua, Bang. Tahun pertama kita semua nggak ada yang masuk jurusan, terus kita pilih jurusan berdasarkan kuesioner. Nah, tapi di tahun yang bersamaan itu lagi naik-naiknya startup Indo. Jadi kayak let's say kayak e-commerce, terus ride-hailing companies, itu semua pada masuk ke Bandung. Itu masa-masanya di mana pada tengkar tuh antara ojek online dan ojek konvensional. Kalau lu ingat dulu kan ada sampai kayak zona merah, zona kuning dan lain-lain. Tahu. Nah, termasuk juga apa ya kayak perkembangan funding itu dulu. Kalau lu ingat kan kayak dapat pendanaan sekian, terus semua orang fundraising dan lain-lain aja. Gue termasuk salah satu anak muda pada masa tersebut yang ngelihat kayak wah ini keren banget sih. Jadi gue waktu itu berpikir wah gue pengen jadi startup founder. Nah, benar ya. Tujuannya ambisius tinggal bikin proposal, cari investor atau venture capital, didanain pre-seed seri A, seri B, sampai unicorn. Pitching gitu-gitu kan. Terus exit, ditinggal udah dapat duit banyak, tinggal lu hura-hura sama harta lu. Pada saat itu. Iya. Ditambah kondisinya adalah gue masuk dalam sebuah jurusan yang bisa dibilang cukup linear. Jadi kan aeronautika dan astronautika itu ya lu jelas gitu, lu belajar tentang teknik mesin pesawat, struktur pesawat, segala macam tentang pesawat pokoknya kan. Sistem pesawat, lu mau belajar bisnis pun bisnisnya tentang pesawat. Jadi gue ngambil mata pelajaran bisnis, bahasnya tentang bandara dan sistem transportasi gitu-gitu. Jadi bisnis airline, bisnis bandara dan lain-lain. Nah, ditambah karena dua kondisi yang menurut gue cukup kontras, gue pengen jadi startup founder dengan segala ide gilanya, tapi gue masuk dalam sebuah jurusan yang udah pakem. Jadinya gue cari celah gimana caranya gue bisa tetap menyelesaikan kuliah gue itu sambil gue eksperimental dengan keinginan gue untuk entrepreneurship tersebut. Oke. Dan memang lu keluarga dari mana sih? Dalam artian kok memang bapak lu makan apa sih bro? Tiap hari makan sushi? Enggak, misalnya kok cerdas semua anak-anaknya. Gue penasaran tuh lo, Jerome. Sama adek gue siapa yang bawah lagi tuh yang gue ngeliat postingannya Jerome kemarin nanya-nanya soal-soal matematika. Betul. Yang di WhatsApp di capture, terus gue komen juga tuh. Oh gitu. Iya, terus akhirnya komen gue diketawain juga. Maksudnya seru-seruan aja kita. Ini pada ngomongin apaan sih? Wah kakak pada tahu-tahu. Gue bilang gitu. Emang bapak lu makan apa bro? Kalau boleh tahu, ini kan tips buat gue jadi mencetak anak gue jadi pinter juga gitu. Oke, gue nggak tahu ya, tapi setahu gue nih ya, ini ada researchnya kalau tidak salah juga. Kayaknya kayak kalau yang IQ itu nurunnya lebih majority dari ibu. Jadi sebenarnya mungkin makasih ya, berarti gue bego, bini gue harus pintar ya. Enggak gitu dong. Gitu. Tapi kita harus cari istri yang pintar ya. Oh iya. Benar kan? Kalau terlanjur berarti cari lagi ya. Lu gak gitu dong. Oke. Kalau mamaku guru. Ya, my mom is a teacher. Kalau papaku dia seorang pendeta. Gitu. Jadi dari dua itu yang memang nurun dari nyokap, karena kan guru. Bisa jadi, atau mungkin juga nyokap gue pinter kali ngajarin kita waktu masih kecil. Umur? Waktu ya masih kayak belajar baca, belajar matematika pertama kali. Kan kalau misalnya lu dengerin kayak Jerome tuh sering banget cerita di podcast juga, podcast kayak awalnya dia cinta matematika adalah karena nyokap gue bilang, lu pandang soal matematika kayak lu itu detektif lagi mau solve sebuah puzzle, sebuah kasus. Kalau lu nemu jawabannya artinya lu berhasil jadi seorang detektif yang bagus gitu. Instead of lu jadi kayak, oh ini ada masalah yang harus di solve nih gitu. Nah itu yang bikin Jerome sebenarnya jadi penasaran untuk solve problem-problem matematika. Asik juga ya, jadi nggak tiba-tiba langsung 1 tambah 1 orang jadi mumet ya. Benar, jadi mungkin gara-gara itu juga gara-gara teknik nyokap gue ngajarin waktu kita masih kecil yang membuat kita bisa jadi kayak sekarang. Jadi ada rasa penasarannya juga kan. Iya. Nah, kebetulan aja sebenarnya kita bertiga masuknya ke Science Tech. Gue nggak tahu sih adik gue yang paling kecil gimana, tapi kayaknya condong ke sana. Ke science. Nah dari situ ilmunya dipakai singkat cerita untuk bangun bisnis. Awalnya justru ilmunya dipakai untuk masuk ke teknik kan. Karena gue suka fisika, gue suka matematika. Masuklah ke teknik. Tapi justru ketika gue di teknik itu, gue menemukan bahwa gue salah jurusan. In a way, gue ngerasa kayak gue pengen belajar bisnis gitu. Tapi udah telat, udah keburu masuk teknik. Padahal kan sebenarnya kan di ITB juga ada tuh SBM, sekolah bisnis. Nah, tapi ya udah akhirnya gak bisa. Gue ngobrol sama nyokap bokap gue,
dan gue tidak direstui untuk jadi Mark Zuckerberg untuk drop out gitu kan, nggak bisa. Jadi pada saat itu ya udah, gue memutuskan ya udah let's do both gitu. Kuliah tetap jalan, walaupun ada trade off-nya ya pasti ya, kayak izin-izin ke dosen buat ikut business matching gitu-gitu dulu. Terus gue join di ITB itu ada namanya Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan. Nah disitulah gue pertama kali bikin bisnis dalam tanda kutip sama Jerome. Jadi sebenarnya sebelum Mantapu Corp itu adalah si bisnis waktu gue kuliah itu. Dan sebenarnya kalau lu cek di Under 30 di di websitenya Under 30 itu sebenarnya gue masuknya under that startup, that business. Oh, jadi ada banyak kategori gitu ya? Kita kan masuk kategori marketing, tapi waktu ditulis kayak Jerome Pauline and Jaehyun Panangian, founder of itu tulisnya as Q&A Group. Jadi Q&A Group itu nama kayak education platform gue dulu sama Jerome. Oh, oke. Ya, itu yang gue bikin waktu gue masih kuliah. Dan tolak ukurnya gimana sih? Bisa masuk di sini tuh? Dari apa sih? Sejujurnya gue gue awam ya. Maksudnya revenue basis atau apa sih? Semua ditanya sama mereka. Jadi awalnya itu ada sebuah website, di mana di website itu orang bisa kasih nama. Jadi lu bisa nominate someone. Misalnya lu adalah nominasi tahun sebelumnya, lu mau ngasih rekomendasi bisa. Atau lu sebenarnya literally kayak seseorang yang menganggap bahwa oh ini kayaknya cocok nih buat masuk, lu submit nama dia. Nah kebetulan kayaknya gue dan Jerome disubmit sama beberapa orang, dan akhirnya kita di reach out sama tim editorialnya Forbes Asia gitu. Jadi kan ada Forbes Indonesia, ada Forbes yang gede, yang internasional, sama Forbes Asia. Nah gue masuk yang Forbes Asia itu. Jadi yang reach out, terus habis itu diwawancara sih, diwawancara online, diwawancara offline juga. Gitu deh. Oh, oke. Akhirnya udah dinobatin. Dari situ apa yang lo dapat? Sertifikat? Enggak, gue penasaran aja sih. Bentar, gue mau bahas ini dulu ya. Basically sih ya muncul di website mereka aja. Itu. Cuma yang paling terakhir yang baru gue rasakan benefitnya adalah kemarin gue habis dari Singapura ikut summitnya. Tapi itu for the first time in forever itu. Dan itu cuma private atau private, hanya untuk under 30 lister menyebutnya. Jadi orang-orang yang di list under 30. Jadi kemarin tuh ada Maudy Ayunda juga ikut. Kebetulan gue sama Jerome angkatannya Maudy Ayunda masuk Forbes-nya. Oh, gitu. Jadi itu apa? Networking berarti ya? Networking, ketemu sama yang di Asia juga, mereka-mereka yang masuk under 30 juga, yang dari Asia Pasifik, orang-orang Jepang, orang-orang Korea gitu banyak. Oh, gila. Itu baru tuh benefitnya tuh. Itu bener. Keren tuh di situ tuh. Nantilah, insya Allah gue tahun depan lah. Rekomendasi nama gue dong, tulis dong. Yuk guys. Iya. Nah, kalau kayak gitu juga ada hubungannya nggak ketika akan mudah juga bangun bisnis di Indonesia? Lo pakai label ini sehingga, atau mungkin polanya gini deh, dengan lo kekuatan nama besar, pengalaman, atau mungkin masuk di under 30 dan seterusnya, ada seseorang yang melihat bahwa lo potensial banget, kepintaran, awareness-nya tinggi, sehingga lu udah ajakin, bro, partneran sama gue yuk gitu. Nah, kenapa memangnya? Lu gak usah modal deh, duit dari gue semua. Oh gitu, iya, kebetulan memang gue tuh kayak semacam satu kesatuan, ada banyak tuh kayak community. Jadi gue bukan artis ini, gue bukan content creator ini, gue bukan influencer ini. Kan siapa tahu kan kayak gitu, karena kan banyak wadah kayak seperti itu kan. Nah, lu juga termasuk yang dapat tawaran itu? Tawaran pasti masuk, ada. Kan when you put under 30 sebagai branding lu, otomatis kayak adalah yang reach out. Tapi kan yang reach out ya orang-orang yang menaruh ekspektasi begitu tinggi terhadap penghargaan-penghargaan kayak gini kan bang, gitu. Tapi sebenarnya kalau gue sama Jerome ya gue pernah bikin video juga sama Jerome, kita tidak menganggap ini sebagai kayak end game-nya gitu. Ada orang yang menganggap ini sebagai end game-nya karena udah masuk di under 30 kayak I did everything gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue dan Jerome ya udah aja gitu. Padahal bahkan waktu pengumuman under 30 gue sama Jerome ketiduran. Jerome sih ketiduran. Gue bangun terus kayak gue terlihat email, terus gak taunya ada congratulations, you have been listed at nominee gini. Terus kayak udah masuk kompas.com dan lain-lain. Terus aku telepon Jerome kan pagi-pagi, Jer, kita masuk under 30 gitu. Waktu itu dia masih di Jepang. Terus dia kayak iya. Terus dia tidur lagi. Terus baru siang-siang dia nelfon aku, Bang, under 30 bang. Aku bilang ya itu tadi pagi. Telat lo. Itu tadi pagi aku telepon. Gitu. Jadi memang dari awalnya, ditambah itu kan pas COVID juga ya. Mungkin karena tidak semewah atau tidak seprestis itu, jadinya aku sama Jerome nggak put ekspektasi terlalu tinggi di dalam si under 30 itu. Oke, dan menanti hadir setelah lo masuk under 30? Enggak, sebelum.
Oh itu sebelumnya. Kan gue pikir gara-gara menanti itu dibikin gara-gara banyak orang-orang percaya sama lu berdua. Abang adek nih. Ya dari kan? sebelumnya kok. Sama Jerome juga gitu. Oh sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ada menanti dulu baru pengumuman. Ya. Begitu. Oke. Nah kalau kita ngomongin menanti, kita udah mulai kerucutin lagi nih ya. Ini apalagi sekarang yang lagi rame juga kan. Karena kan lo kan juga ngelepas saham lo buat publik men. Ya meskipun ini mini IPO ya. Kalau gue bilang securities crowdfunding itu kan ya mini IPO lah versi gue. Nah sempat artinya kan. Kalau kita definisiin artinya gue sempat melepas saham. Tapi kan kalau kondisi sekarang enggak. Oh iya karena udah lo buyback ya. Betul. Sebelum ngomongin buyback dan sebelum ngomongin viral, banyak orang-orang yang kenapa nih kok lu lepas sih, kenapa nih gitu kan. Rame lah, gue gak tahu ulah siapa, nanti gue juga mau gali itu ya, kenapa tiba-tiba kok bisa dilepas gitu. Serem ya. Ya kan kalau keputusan perusahaan ada di Lucy kan harus kesepakatan bersama pada saat RUPS bro. Iya. Nggak bisa asal-asalan. Lo ada di akte semuanya, gue sama lo bangun bisnis nih, ya udah siapa komisarisnya, siapa direkturnya, oh pengelola lo. Ya mentang-mentang direktur utama kan gua nih direktur utama di sini, tapi kan gua nggak bisa semena-mena. Deddy Corbuzier masuk kan gua ajak Renata Mahalit, gimana nih bro? Karena kan pro rate untuk di Lucy kita bertiga untuk menurunkan saham jadi 40%. Betul. Nah itu kan harus kesepakatan, nggak bisa diputusin. Nah gua nggak tahu kasus lu kayak gimana. Ya. Kalau kasus gua sih ya, gua bisa bilang kalau gua kurang knowledge di bidang beginian. Ya gua mengakui keawaman gua lah dalam hal crowdfunding, dalam hal dilusi dan segala macamnya. Karena gue nge-build bisnis di awal ya kan, gue sama Jerome tuh bikin Mantapu Corp itu memang di 2021. Tapi sebenarnya aktivitasnya udah dari 2019. Barulah bener-bener PT proper tahun 2021. Tapi kan gue jadi manajer talent kan udah dari 2019. Ya gue tahu tentang manajemen. Karena gue sama Jerome kakak adik, terus kita hidup udah belasan tahun, puluhan tahun bareng. Jadi ketika kita berubah status jadi shareholder, gue kayak tidak menaruh such security yang benar-benar gue harus mengawasi adik gue nih, atau adik gue justru sebaliknya kayak Jerome harus ngawasin Bang Ian waktu jadi CEO dan lain-lain. Nah kebiasaan buruk itu, gue bisa bilang itu kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk itu yang membuat gue ketika masuk ke dalam sebuah platforming lain yang ternyata stakeholders dan shareholdersnya itu bukan saudara sendiri yang akrab kayak gue dan Jerome, gue jadi lengah di situ gitu. Jadi ketika direkturnya bukan gua atau ketika gua hanya pegang sebagian dari perusahaannya, gua jadi tidak menaruh kewaspadaan terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap perubahan-perubahan kecil atau mungkin perubahan medium di dalam sebuah company yang sebenarnya bisa affect nama baik dan kondisi perusahaan dan bahkan employee gua. Itu sih sebenarnya yang paling utama. Nah ini makanya kita bahas kalian nih kalau gitu nih. Ini udah mulai masuk nih, ditunggu-tunggu sama netizen, satu lo klarifikasi nih. Gini bro, gue harus ganti duduk dulu nih. Ya udah, mau tenang, sabar, karena gue nggak tahu ya, apakah orang-orang yang ada di dalam ternyata dia menjadi oknum. Ya kan gue nggak tahu, bisa jadi memang total pemegang saham, taunya ada pihak yang kedua atau ketiga yang bermasalah. Makanya kan gue harus gali nih, Oke? Isinya secara akta siapa aja? Ini kita ngomong menanti ya, menanti ya. Jadi ini gue mau bahas langsung tajam. Kalau lu pengen tahu proses menanti, ya. Jayan udah sering cerita-cerita di mana-mana ya, tapi gue lagi menanggapi dengan sekarang yang lagi rame bro. Menanti isi siapa aja? Di akte secara pembagian itu kita 4 entitas. 4 entitas. Gue dan Jerome tergabung dalam satu entitas yang sama. Yaitu gue, Jerome Jehian Panengin Sejabat. Tapi gue sama dia ada underlying agreement lain. Oh iya, itu hak lo lah berdua. Oke. Setelah itu ada 3 entitas lain. Bentar. Lu sebagai apa? Di awal ketika berdiri gue posisinya direktur utama. Itu sampai tahun 2022 kuartal 3. Jerome sebagai brand ambassador mungkin bisa dibilang. Oh iya, karena dia nggak di akte ya, karena lo udah merger di situ ya. Betul, dia nggak ada di akte, tapi dia diwakilkan oleh gue dalam akte tersebut. Oke, terus tuh satu lagi, komisarisnya siapa? Komisarisnya, jadi direktur 2, komisaris 2 dari 4 entitas itu. Jadi kayak masing-masing pegang lah, entah dia direktur atau komisaris. Tapi walaupun komisaris dan direktur, tapi kita berempat menjalankan fungsinya masing-masing. Itu sebenarnya yang salah satu yang cukup. Iya. Nggak apa-apa, ini sama-sama kita. Gue juga pengen belajar juga gitu. Siap. Kan soalnya kan memang kasus ini. Ya saat ini sih gue bersyukur, alhamdulillah gue belum ketemu kasus seperti itu gitu untuk diri gue. Tapi kan gue ada, ya alangkah baiknya ketika gue harus prepare dari sekarang kan. Betul bang. Oke, jalan itu.
Jalan. Set dengan porsi masing-masing. Ini gue boleh tahu kan? Iya maksudnya. Ya, gue boleh share porsi gue lah. Kalau porsi gue disclose karena gue udah dapat blessing dari Jerome juga untuk disclose. Kalau posisi gue ya, of course marketing. Marketing. Jadi gue yang handle social media, every social media yang bisa kita manage. Jadi di situ juga termasuk talent, terus graphic designers, terus orang-orang yang mikirin marketing, orang-orang yang bikin konten. Even kayak dulu gue punya namanya, kalau kita sebutnya Minty. Iya, admin Minty ya. Jadi Jerome Minty 1, gue Minty 2, terus kita ada Minty 3. Nah Minty 3 itu juga orang dari gue. Oke. Jadi kita handle-nya full social media and marketing. Jalan. Bagus revenue. Revenue wise sebenarnya I don't know ya. Aku kan waktu itu this is my first F&B company. Bang. Wow. Ya kan? Dan ternyata ini juga salah satu pelajaran yang aku sangat-sangat dapatkan adalah F&B company is very challenging. Tidak seperti ketika aku dan Jerome mulai kita berpikir kayak F&B company adalah begini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Very complex ya kan. Banyak sekali variabel-variabel di dalamnya. Gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya di awal-awal ketika aku coba ngobrol sama beberapa teman aku, in terms of the let's say kayak gross profit dan lain-lain, sebenarnya marginnya tidak yang spektakuler banget. Wah, jual air mah bisa untung banyak, bro. Dibanding sama beverage yang lain. Gitu. Ada beverage yang jauh lebih kompetitif. Oh, karena lu ada topping gitu ya. Kita ngomong cost ya. Kalau kita tuh waktu itu salah satu yang melemahkan margin kita adalah fruits. Karena kita mainnya adalah real fruits. Kita bukan essence. Bukan essence. Kita pakai potongan buah asli dan teh kita itu bukan teh serbuk, tapi teh seduh. Jadi everything itu punya expiry, everything punya waste capability yang cukup tinggi. Dan ini baru gue pelajari sebenarnya baru akhir-akhir ini. Wah. Waktu gue jadi direktur utama lagi gitu. Oke. Nanti lu ceritain ya detailnya ya, kenapa bisa akhirnya lu sekarang belakangan ini baru tahu apa segala macam. Tapi gini, anyway, COGS-nya berarti tinggi, resikonya tinggi. COGS tinggi. Iya dong. Tinggi. Sebenarnya. Nah, tadi kata lu ada fresh buah segar, kan? COGS dong. Benar. Tinggi banget kan modal lu, berarti kan cost-nya, biaya produksinya. Iya. Iya kan? Quite high. Yes. Terus kalau untuk dari sisi resiko juga tinggi, high risk. Dari sisi resiko, sebenarnya kalau dari sisi resiko busuk buah gitu kan? Oh iya, benar dari situ. Tapi kan dulu kita growth variabelnya kencang banget bang. Dari sisi memang virality kita dapat virality moment itu. Dimana kalau kita ambil mungkin dari kemitraan yang kita kerjasama, jadi mitra-mitra gue itu yang BEP itu paling cepat kita pernah record itu 5,5 bulan. Wih, goks. 5,5 bulan itu our first 10 partners itu dalam kurun waktu 5,5 bulan sampai 7 bulan 8 bulan gitu udah BEP gitu. Wih, total berapa? Distributor atau agen? Franchise ya? Kemitraan sih kita nyebutnya. Kemitraan ya? Ya, kita nyebutnya kemitraan. Berapa? Itu dulu kita pernah hit 200. Kita pernah hit di angka 200. Keren emang Mas Hendy emang pengalamannya, karena kan enterprise di Baba Raffi kan. Enggak, maksud gua kan dia bukan orang sembarangan. Kalau tadi lu bilang bahwa gue baru tahu pelajaran ilmu-ilmu F&B belakangan kan, ya tenang bro, kan di backup sama beliau. Ya bener Baba Raffi kan? Iya kan, maksudnya kan memang cabang juga banyak, mau IPO juga ya nggak mas? Maksud gue kan lu nggak usah khawatir. Iya kan, maksud gue. Nah dari situlah berjalan sampai tembus berapa revenue per bulan dulu deh? Nah itu problemnya sih. Hah, kok problem? Karena pada saat momen-momen itu gua tidak yang kayak melihat secara, maksudnya kayak ayo kita kasih tahu dong berapa ini. Jadi guanya sendiri pun tidak sefokus itu terhadap day to day accounting ya itu. Sebentar, nih ada dua nih. Ya, Lu males ngeliat laporan keuangan, apa lu nggak boleh diliatin laporan keuangan? Yang mana nih? Dari guanya sendiri tidak ada inisiatif untuk meminta. Jadi gue belum tahu apakah itu diperbolehkan apa nggak diperbolehkan. Gitu. Jadi dari guanya sendiri, karena gue fokus banget di Mantapu juga kan, nggak bisa dipungkiri. Gue memang mengakui bahwa gue fokus banget di Mantapu yang bener-bener kayak gue deg-degan banget dong, karena kan the only partner I have Jerome. Sedangkan Jerome kan pasif, dia yang kayak bikin konten dan keliling. Aku yang bener-bener harus handle semuanya nih, harus amanin. Dan kita di Mantapu Corp, sejak awal Mantapu Corp berdiri, kita langsung menyatakan Mantapu Corp adalah PKP.
Jadi sejak awal kita mainnya I told my finance team, my legal team, my RSRD team, guys, kita ada perusahaan kena pajak gitu. Pengusaha kena pajak. Kita PKP, mainnya harus beda. Mainnya harus very rapi, kita harus profit and loss. Proper dalam bikin laporan keuangan. Jadinya kayak memang konsentrasi gua masuknya ke sana. Tapi kan bagusnya ketika kita ngomongin keuangan nih, misalnya ada CFO-nya atau direktur keuangannya, dalam hal ini kan PIC kan Mas Hendy ya. Artinya kan ada juga kan kalau memang yang piawai itu nggak diperbolehin narik dulu, diliatin, tapi ayo nggak boleh narik ya, kita ngamanin cash flow dulu ya, ntar ya dividennya ya dan seterusnya kan. Nah maksud gue dengan lu tidak melihat itu adalah dengan ayo udahlah orang ntar dividen 2 tahun sekali kok misalnya gitu. Semacam kayak gitu. Oke. Ya itu kesalahan pertama gua sih, bisa dibilang. Banyak kesalahannya bang. Kalau nggak salah banyak ya nggak belajar banyak juga. Tapi baru lo tahu tentang revenue-nya itu berapa tahun? Setelah gua nggak jadi CEO malah. Iya. Jadi setelah 2022 pada saat itu ada sebuah kejadian yang membuat gua harus mundur. Yaitu dari CEO. Jadi kayak posisi direkturnya dalam tanda kutip terlalu banyak. Itu dicetuskan oleh salah satu shareholder gua yang akhirnya mencalonkan diri sebagai direktur seperti itu. Yaitu? Ya bisa cari tahu sendiri aja lah bang. Kayak direktur sebelum gua, sebelum gua yang sekarang ini. Sebelumnya ada. Ini sengaja nggak mau disebut karena memang ini udah makin tajam mengerucut ke kasus yang ada, makanya saya lagi menggiring terus untuk menusuk lebih dalam gitu ya. Iya, karena kan kita nggak boleh yang mananya. Kalau memang oknumnya ada orang dari luar, kenapa lo harus takut bro? Siapa tahu kan kalian sehat, tapi ternyata ada pengganggu, mungkin ada investor baru misalnya. Benar, bisa. Iya kan, makanya ini gue mau gali dulu nih bro. Di dalam kok. Nah, kalian masing-masing dapat gaji? Setelah 2022 itu ya gue nggak dapat. Loh, nggak ada. Dari awal ada gajian? Awalnya kita sistem gaji. Terus setelah gue mundur, gue tidak terima gaji lagi. Karena ya dibuatnya seperti itu. Jadi udah ada payroll sama direktur yang baru, of course. Oh, jadi awalnya gaji, lo boleh nyebut nggak sih gaji berapa? Dulu gue sempat hit, kita gajinya progresif, jadi tergantung scope pekerjaannya gimana. Tapi gue pernah hit 23 juta. 23 juta direktur utama. Direktur utama. Betul. Oke, nah setelah itu nggak ada gajian, semua rata? Iya, nggak ada. Direktur kecuali direktur utamanya. Oke, lu mundur jadi CEO karena ada satu dan lain hal, lu nggak bisa cerita di sini. Oke, akhirnya naiklah Bisma, Hendy, Sylvie, ayo lu pilih aja lah. Ya, naik tuh, jebret. Pas dia jadi CEO. Kenapa ketawa sih? Gue coba observasi bro. Gue pengusaha jadi. Iya karena gue menduga mungkin 5 menit setelah proses ini berakhir langsung tahu namanya sih. Tapi ya udah selama di sini gue nggak sebut. Sampai batuk gue. Oke, nah kenapa ada kebijakan-kebijakan yang dibuat sama Bapak Direktur Utama ketika diputuskan beliau menjabat terus nggak ada gajian lagi? Kalau memang jawabannya ternyata adalah mengamani cash flow, keuangan, kesehatan ini itu, agar punya cash, agar kami sekarang mungkin biar bisa surplus lagi tanpa defisit, itu keren menurut gue, karena efisiensi. Ya. Tapi kondisi keuangan lu gimana? Kalau dari matriks kan profit, loss, surplus, defisit. Kondisi lagi profit apa loss? Ada momen di mana masih profit sih. Setelah gue Oke, sepakat ya, matriksnya berarti ngarah dari titik tengah ke profit. Cash, surplus, defisit. Cash surplus. Tapi ini 2 bulan pertama doang. Bro, ini mah sehat bro, kenapa nggak ada gajian? Ya gimana ya? Nggak, gue nanya kalau lu nggak nyaman juga nggak apa-apa. Kan gue menggali dari sisi this is podcast business bro. Yes. Kita harus gali. Justru makanya karena ini podcast bisnis dan gue yakin penonton-penonton lu pada orang-orang yang tidak awam bisnis. Makanya gue sebenarnya di sini terbuka atas kebodohan gue bang. Jujur ya gue ngelihatnya adalah oke, gue di Mantapu juga nggak ambil gaji yang sebesar itu, ngerti gak? Karena gue melihatnya gue sama Jerome, oke kita kerjain bareng-bareng. Dia juga capek ngerjain YouTube tuh, ngerjain AdSense-nya dimasukin ke Mantapu Corp gitu kan, untuk gak bayar gaji anak-anak juga. Jadi kayak for what gue ngambil gaji yang akhirnya ngambil AdSense-nya Jerome gitu kan, gue ngeliatnya kayak gitu.
Nah, jadi ketika gue dibilang di menanti udah nggak usah terima gaji lagi, gue kayak oke, aman. Gue di matapu juga nggak terima gaji kok, kayak gitu kan. Iya, cuma kan harus ada alasan, dalam artian kesepakatan bersama yang dilakukan adalah gara-gara kita ngamanin ini nih cash flow kita babak belur. Betul. Uang masuk lebih lama dibanding uang keluar. Kan kalau sehat kan uang masuk lebih cepat, uang keluarnya lama. Gajiannya bisa ditermin tuh pegawai. Ya, misalnya contoh, kan rumus cash flow begitu. Ya kan? Tapi yang jadi celaka adalah perusahaan cash flow-nya goyang adalah ketika uang masuknya lama, lebih lambat dibanding uang keluarnya. Arus kasnya bermasalah kan. Nah, makanya oke lah kalau gitu semua stakeholder atau mungkin semua si level BOD nggak terima gaji ya, keren. Kalau memang ternyata cash flow-nya bermasalah. Ya anyway, ya sudahlah, mungkin Pak CEO kan kalau pemimpin harus kita turutin, bro. Dia kan punya mandat yang luar biasa. Ya kan? Nah, makanya berarti ada keputusan yang harus dilakukan. Mungkin untuk menjaga mengancangkan ikat pinggang biar nggak jadi bermasalah arus kasnya. Oke, akhirnya nggak gajian. Tapi beliau gajian. Beliau gajian. Oh ya, keren. Kaget ya, masa sih lu canda lu? Gajian. Oh. Ya, gajinya naik lagi. Itu sih problemnya. Gue nggak denger kok. Enggak ya, udah nggak denger kan, aman ya. Tolong disensor ya yang barusan. Ya itu sih. Ya itu salah satunya. Tapi gue tidak melihat itu sebagai masalah juga. As long as ya sekali lagi bodoh kan, sekali lagi bodoh. Tapi gue tidak melihat itu sebagai oke, as long as you do nge-cover kerjaan semua yang awalnya dikerjain 4 orang misalnya kan, jadi dikerjain 1 orang. Kenapa enggak? I'm okay gitu. With the increase of payroll dan lain-lain. Nyatanya mungkin secara metrik masih lebih efektif kalau dikerjain banyak orang. Tapi problem utamanya, indikator yang gue lihat pertama kali adalah ketika gue ngelihat bahwa waktu perusahaan itu tidak doing okay, dibebankannya itu kepada hal-hal lain yang lebih disposable. Contohnya? Menurut manajemen. Contohnya adalah karyawan gua. Kenapa? Ya di layoff gitu. Instead of ngambil pay cut, kebijakan yang diambil adalah lebih memilih untuk layoff key persons gitu. Ah, serius lo? Itu pincang itu langsung. That's the problem. Tuh. Kalau ini gue berani menyatakan bahwa ini indikator yang menurut gue salah total. Kalau mungkin di awal-awal tadi, kenapa gue nggak berani disclose atau gue nggak yang begitu firm? Karena gue menganggap oke lah, mungkin dari kacamata entrepreneur lain yang dengan style lain, mungkin itu masih oke gitu. CEO rise ininya, gajinya, terus BOD lain yang mundur nggak ngambil gaji, oke. Tapi kalau itu udah kayak kayak menusuk perut sendiri, aku bisa bilang kayak gitu, dengan cara ya orang-orang yang seharusnya dibutuhkan oleh company ini jadi di layoff. Itu menurut gue itu udah indikator yang salah gitu. Karena menurut gue seorang CEO yang paham risk management atau aware terhadap kondisi perusahaan harusnya berani ngambil langkah tegas. Entah dia mundur karena dia nggak berani misalnya, atau dia merasa nggak mampu untuk handle situasinya, atau dia ya pay cut gitu sebagai orang yang di dalam payroll itu paling gede persentasenya misalnya seperti itu kan. Sampai berapa sih? Ya, kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu aja. Ya. 2 digit pasti. 2 digit pasti. Angkanya 2 digit besar apa kecil? Sekitar ya 3 kali lipat dari yang gue omongin lu tadi. Yang gitu bener loh. Lumayan. Ya kita lihat lah, Anda jangan susun dulu. Siapa tahu dengan ada seperti itu bahwa dia bisa mempercepat nih perusahaan jadi lebih gabut lagi. Karena mungkin dia merasa memiliki. Keren dong. Benar. Cuma masalah yang terjadi adalah yang tadi lu tunjukin. Tuh. Itu. Sebentar. Gue ambil kesimpulan nih. Begitu udah ada perubahan struktur organisasi, perubahan BOD, tanggung jawab, malah ngelepas saham untuk publik. Gue disclaimer dulu, yang dilepas tidak semuanya. Jadi crowdfunding itu untuk toko-toko yang memang milik sendiri, milik pusat. Total ada berapa? 4. Sisanya berarti? Masih banyak. Itulah yang di crowdfunding dan dilepas kepemilikannya. Nilainya? Crowdfundingnya? Enggak, berapa persen dulu? 40%. 40% dilepas ke publik. Ke publik lewat platform crowdfunding.
Oh, lewat sebuah platform crowdfunding. Betul. Oke, ya sebut saja X lah. Ya, X. Oke. Nah, si X ini dengan punya fitur biasanya tuh kalau platform crowdfunding atau securities crowdfunding tuh ada dua, ada saham sukuk. Sukuk itu by project, saham itu memang dia masuk ke dalam gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dilempar tuh. Betul. Ada yang mau nggak gitu ya? Betul. Ya kan? Nah, untuk 40% itu angka berapa yang dibutuhkan pendanaan? Gini, sebelum ke pendanaan, pendanaan dilakukan untuk apa? Kenapa Bapak CEO, ya pokoknya siapalah manajemen gitu keputusannya. Sebentar, ini manajemen apa perorangan nih keputusannya? Untuk dia ngelepas saham? Gue pernah ngobrol sama orang crowdfundingnya, dan gue juga pernah discuss lah sama orang OJK. Jadi waktu itu tuh OJK lagi kunjungan, terus pada saat itu aku baru belajar tentang crowdfunding ini kan. Jadi gue nanya waktu itu ke si orang OJK-nya, Mas, sebenarnya kalau saya komisaris gitu, saya butuh tanda tangan sesuatu gak sih sebelum kayak masuk ke dalam atau bikin crowdfunding seperti ini gitu. Dan pada saat itu sebenarnya pihak OJK-nya bilang, ya itu itulah tujuan kami interview Bapak. Jadi waktu itu interviewnya tentang proses onboard. Kalau misalnya pengen jadi penerbit efek ya, kalau nggak salah istilahnya itu ya. Iya, penerbit, betul. Jadi kayak justru itu yang saya mau tahu dari Bapak. Menurut Bapak sebenarnya lingkup requirements-nya sebelum bisa nerbitin saham itu dari perusahaan yang ngebukanya itu harus ada apa sih level-level layer approval-nya gitu. Apakah harus sampai ke setiap pemegang saham atau cuma yang majority doang atau kayak gimana. Nah itu yang akhirnya gue bilang ke Bapak OJK-nya, iya Pak OJK please Pak, yang kayak saya ini Pak yang nggak tahu gitu kan, tolong kalau misalnya mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang ada shareholdernya nggak tahu apa-apa tentang crowdfunding, terus kayak tiba-tiba salah satu manajemennya ambil keputusan buat itu, tolong dibantu untuk bikin regulasinya gitu. Oh, jadi Gitu. kesimpulannya ketika lagi bergabung sama platform atau securities crowdfunding, Mungkin ada loophole yang membuat kayak ternyata bisa crowdfunding tanpa benar-benar approval yang strict gitu. Sedangkan kan di sini kita berbicara tentang uang masyarakat gitu. Oh iya. Uang masyarakat yang tidak lewat jalur IPO kan? Iya. Ya bukan lewat bursa efek gitu. Tapi kan tetap diawasi OJK. Benar, itu benar. Iya, dan maksimal 10 miliar tuh. Tuh. Ya kan, kalau fintech maksimal 2 miliar. Itu ketetapannya keren tuh kawan-kawan kita di OJK gitu ya. Tuh. Bentar, fintechnya yang peer to peer ya? Peer to peer ya. Iya. Iya, Jadi pada saat itu ya akhirnya barulah aku belajar banyak kan dari kunjungan OJK gitu, dan kayak dari keputusan-keputusan dan dari semua ilmu yang aku dapat setelah ngobrol sama pihak crowdfunding dan pihak OJK-nya, pada saat itu aku memutuskan, ini agak lompat ya, tapi aku memutuskan adalah aku telepon Jeram, aku bilang we need to give the money back ke masyarakat lewat jalur buyback. Gitu. Wah itu. Bentar, ini nanti akan nyampe ke sana nih. Bentar dikit lagi. Ini tegang banget tuh. Pasti lu akan membersihkan nama baik lo gitu kan? Itu juga salah satu pelajarannya, karena kayak walaupun equity-nya sama bang, tapi PR wise itu bisa beda. Oh iya. Kayak misalnya lu nih bang, misalnya lu punya investor yang pasif gitu, dia mungkin owns double digit %, tapi dia nggak dikenal di masyarakat. Mungkin di akta ada, tapi dia nggak dikenal oleh masyarakat awam. Ketika perusahaan itu bermasalah, sebenarnya secara PR wise, orang-orang seperti kita yang pergi ke masyarakat, yang punya followers tampil, itu yang lebih lebih vulnerable, aku bisa bilang gitu. Dan itu yang aku sangat rasakan di itu makanya momen ini. Begitu. Bela-belain lu buyback kan jadinya kan, lu balikin tuh semua uang dari masyarakat. Itu kan istilahnya dari situ. Ya lu keluar duit, lu beli balik. Tapi sebelum ke situ gini bro, berarti kan keputusan dari pelepasan saham itu di crowdfunding itu, di platform itu, berarti kan tanda tangannya hanya tanda tangan orang-orang yang salah satunya atau bahkan satu-satunya cukup dengan direktur utama saja yang tanda tangannya, ya ini sebenarnya gua nggak tahu ini privilege apa bukan ya, tapi direktur utama itu memang pegang kendali terhadap tanda tangan dan seterusnya gitu loh. Dibutuhin tanda tangan apapun itu. Nah, berarti kan tanda tangan dari Pak Dirut kan. Dia yang memutuskan dan dia akhirnya jadi solo karir tuh di situ, dia tanpa berembuk dari semuanya gitu. Ya itu salah satu project yang akhirnya kayak di-disclose ke shareholder lainnya, mungkin hanya sepotong-sepotong gitu. Jadi kayak gue sama Jerome akhirnya terima brief aja gitu, monggo dipromosikan gitu. Pada saat itu gue juga sekali lagi gue berbelajar tentang crowdfunding adalah setelah gue ngobrol sama orang OJK dan platformnya itself. Jadi pada saat itu
akhirnya ya gue sama Jerome, oke, this is for the company untuk kita ada growth, ada working capital dan lain-lain, ya kita promosiin juga. Nah, akhirnya ternyata itulah yang baru dipakai oleh para pakar finansial, which is I'm so thankful. Karena ketika gue ngeliat sekarang, gue jadi sangat berterima kasih dengan semua kritiknya mereka. Banyak banget yang akhirnya kayak bikin berita seperti ini muncul di TikTok, bikin di Twitter dan lain-lain, terus nge-tag gue dan Jerome. Gue baru akhirnya belajar dari situ kayak salah deh kita nih. Kita kenapa aktivitas crowdfunding ini berdampak sebegitunya? Menurut para pakar financial content creator dan berita-berita ini adalah karena kita menjual saham itu kepada orang-orang yang tidak mengerti gitu. Masyarakat awam ini, followers kita, orang-orang yang mungkin hanya punya 100 ribu, 200 ribunya mereka, terus mereka inject untuk investasi, padahal mereka nggak tahu mereka investasi di instrumen yang seperti apa. Nah itu jadi titik awalnya tuh. Gue mulai deg-degan kan di situ, kayak nggak mungkin selama ini kalau nggak salah. Dalam kacamata gue. Oke, nah ini gue coba saling mengisi kacamata ya bro. Tapi kan ada juga dibenarkan crowdfunding itu ketika memang ternyata butuh pengembangan tuh bisnisnya. Betul. Ya kan, jadi bahkan yang berikutnya ada lagi sisi positifnya. Ada orang-orang yang memang ternyata lu libatkan, merasa memiliki perusahaan sehingga perusahaannya bisa berjalan dengan ngebut. Itu kan juga positif. Lu bisa membuka lapangan pekerjaan, lu bisa berikan satu peluang usaha bisnis, profitability. Well, that's correct. Itu betul dalam satu dalam satu POV. Karena waktu gue RUPS buyback itu kan gue ngobrol sama masyarakat tuh. Pada saat itu kita lewat Zoom, terus kita RUPS, terus gue buka sesi untuk mereka ngobrol. Dan dalam beberapa sesi obrolan itu ya, bener ya kayak banyak banget yang sincere. Jadi bener-bener dari dalam hati mereka memang invest untuk bantu gue dan Jerome. Jadi mereka bilang gini kayak, apakah benar-benar harus di buyback nih, Kak, gitu. Ya berarti bagus dong. Iya sebenarnya kan. Tapi itu adalah satu di antara 1.000 orang lain. Karena investor gue pada saat itu ada 3.000 orang bang. Itu satu di antara 1.000 orang lain yang mungkin kayak pakai uang jajannya mereka, uang yang mereka bisa pakai untuk hidup, untuk investasi di crowdfunding ini. Dan itu yang membuat gue, khususnya gue dan Jerome itu sangat-sangat tidak nyaman gitu di sana. Jadi semua kritik dari para pakar ini membuat gue berpikir, dan kenyataan bahwa orang-orang yang invest ini profilnya bukan profil investor yang ngerti cold money dan hot money, ngerti nge-manage uang mana yang buat dimainin, mana uang yang buat disimpan untuk kehidupan, uang urgent dan lain-lain. Itu membuat gue akhirnya kayak, wah, oke, kita hutang. Nah, iya, moralnya itu kan kayak paham. Coba para pakar bilangnya apa? Nggak, gue penasaran aja sih. Maksudnya dari sisi negatifnya kenapa? Melihatnya adalah kalau misalnya menanti memang growth-nya sekencang itu, ngapain lu lepas saham ke masyarakat? Apakah ini cara lu buat exit? Apakah ini cara lu sebenarnya lu pengen ngambil duitnya? Apakah sebenarnya menanti tidak seprofitable itu? Gitu-gitu. Iya, soalnya narasinya gitu, minuman nggak laku tapi jual saham menanti Jerome scam. Nah gini, kondisinya memang lu nggak mau exit. Itu harus klarifikasi dulu nih. Oh tentu, nggak ada dalam pikiran gue untuk exit pada saat itu ya. Even sekarang juga. Kalau nggak gue nggak bakal ambil posisi direktur utama lagi gitu. Ini adalah sejak awal ketika gue membuat menanti bersama dengan Jerome, gue punya kesepakatan sama Jerome adalah let this be our only F&B project gitu, yang antara aku dan Jerome gitu. Jadi this is our first baby, ya let's mature it up together gitu. Kita benar-benar ngelihat dia sampai tumbuh kembang besar dan lain-lain. Apalagi kan kondisi keuangan juga lagi sehat gitu ya. Jadi kan butuh pengembangan dari apa? Lu bertahan dari cash flow aja udah bisa pengembangan kan maksudnya kan? Ya in a way kayak gitu. Jadi makanya. Nah terus apa keputusan Pak Dirut ketika lu pengen coba buyback? Ini gue sengaja belum kasih tahu dulu ya. Gue belum nanya dulu berapa nilainya, yang dilepas 40%, berapa valuasinya gitu ya. Nanti lu akan sebut rupiah kalau lu berkenan. Boleh. Tapi Pak Dirut bilang apa begitu lu tahu begitu? Nah ini kan ada keputusan ya. Gue masih sisi penasarannya adalah gue berbaik sangka sama beliau. Baik sangkanya adalah berarti kan dia memutuskan untuk crowdfunding, gabung sama securities crowdfunding platform gitu. Berarti kan memang ada tujuan yang pengen membawa perusahaan ini jadi lebih baik dong harusnya. Bilangnya apa? Nambah cabang? Bukan untuk tambah cabang sih, untuk renovasi pada saat itu ada di prospektusnya BTW, untuk perbaikan semua ya kayak revitalisasi lah ya bisa dibilang, dari si gedungnya yang 3 toko itu, karena itu ada lumayan besar, ada ruko, terus ada lantai 2-nya, terus ada kantornya juga di sana. Peremajaan lah ya. Peremajaan, betul. Dan lain-lain.
dan lain-lain. Cuma pada saat akhirnya aku mencetuskan ide buyback itu, ya ternyata ya uang crowdfundingnya itu udah terpakai. Sama siapa? Terpakai untuk ya itu melakukan ya salah satunya ya salah satunya OPEX begitu. Yang dimana OPEX-nya ini juga dikontribute besar sama manajemen atau orang-orang yang head level ke atas kayak gitu-gitu kan, termasuk juga dari si directors yang ya cuma satu orang itu. Finance? Bukan, yang utama? Ya yang itu, yang utama. Nah, Wah jadi, gila kompleks banget ya. makanya itu yang membuat gua pada akhirnya ya gua bilang ke Jerome, ya this is the ya once again lu bisa bilang gua goblok dan bodoh, tapi gua bilang ke Jerome, ya this is the price that we need to pay. Ini harga yang harus kita bayar. Makanya buybacknya pakai uang pribadi. Pribadi. Oke, kita ngomongin uang. Betul. 40% dilepas ke publik lewat securities crowdfunding platform. Betul. Oke. Yang mana 40% itu berapa nilai ya? Yang nanti akan masuk ke tempat lo? Lebih dari 2M. 2 miliar lebih. Yeah, that's the target. 2 miliar 40. Bro, gak kegedean bro. Iya, gede. Secara persentase Ya, bro. gede banget. Gede banget loh. Ya maksudnya dengan diukur bahwa valuasi lo berapa, kita berangkat dari revenue deh. Revenue lo kalau lo boleh cerita setahun berapa? Untuk yang 4 toko itu. Iya. Yang 4 toko itu Kan mungkin 4 doang kan yang dilepas kan? dilepas 4. Iya, berapa 4 toko setahun? 4 toko sebulan kali ya. Iya, bulan. Sebulan boleh lah di sekitar 100 lah. Total? 100-an. Total 100. Ya. 100 kali Ini revenue kan bukan profit kan? revenue. Iya. Bentar, gue lagi ngukur dia pakai pola yang mana nih? Rasio atau multiple atau berapa kali berapa dari revenue? 100 kali setahun berapa? 1,2 M. 1,2 M anggaplah multiple kali berapa sih? 3, 5, lebay sih 2 aja deh. 1,2 kali 2 berapa? 3M. Anggap lu 3 M ya? 2,4. 2,4. Iya, 2,4 2 M. Ya logis sih kalau kali 2 ya. Kali 2. Kalau kali 2 sih logis sih. Ya. Tapi gue masih penasaran kenapa angkanya 40% itu sih. Ya. Oh bentar. Oh berarti lu dari valuasi ya. Berarti 40%-nya 2, gue malas ngitung sih sebenarnya sih. Udahlah pokoknya intinya 2,8 dapatnya 40%. Ya lu tinggal kali aja berarti valuasinya berapa. Anyway, masuk ke mana? Masuk Perusahaan. ke Bisa cash out nggak? Ini ada 2 nih, working capital apa cash out founder? working capital. Semua. Bilangnya sih seperti itu. Tapi kan ya Gue nih dengernya nih. lo kan ngerti lah F&B. Aduh. There is channels lah yang bisa dipakai untuk. Iya, masuklah anggaplah taruhlah 2,8 miliar. Taruhlah kan gue kan random aja angkanya. Kan lu bilang 2 miliaran kan. Kalau gue bilangnya random aja 2,8 M gitu. 2,8 miliar dia dapat 40% publik. Berarti lu delusi semuanya. Berarti sekarang 60% dibagi. Lu Jerome ada di situ kan. Dan Yang 3 lainnya. 3 lainnya. Oke? Itu under satu company baru tapi. Jadi bukan masyarakat tidak masuk ke PT-nya menanti. Oke lah, anyway. Ya, oke. Nah, akhirnya dapat dari situ 2,8 miliar. Misal. Masuk cepret. 60% lu berempat. Iya kan? Karena Jerome kan satu tubuh sama lu kan. Nah 60% dengan prorata masing-masing. Dari hasil ke 40%-nya ke dilusi. Kepotong tuh buat publik. Pengembangan perusahaan. Biasanya uang masuk nggak cuma pengembangan perusahaan bro. Working capital atau cash out. Cash out-nya balik lagi prorata lagi tuh. Pendapatannya sahamnya berapa? Misalnya saham lo di situ ada 20%, ini misal. Ya berarti 2,8 kali 20%. Kalau cash out dengan catatan cash out semua ya lo bisa tarik tuh duitnya. Tapi ternyata ada working capital atau nggak dibagi 2 juga 50%. Gua dan Jerome tidak menerima sepeser pun dari uang crowdfunding itu. Nah jadinya nggak ada dong. Oh iya, tapi gue nggak bisa Cash counter out juga dong. sih. Ya gue nggak bisa counter juga kalau memang ternyata kesepakatannya adalah semuanya buat working capital ya. Working capital. Tapi sekali lagi working capital di situ apa yang dimaksud dengan working capital? Ya pengembangan, mau renovasi, mau nambah aset, mau beli mic, mau beli aset, mobil. Ya kan, beli aset, termasuk juga bayar gaji. Iya boleh. Ya memang buat itu juga, buat runway berapa setahun misalnya panjangnya buat operasional. Dikeluarin nggak buat itu? Ya dikeluarin buat itu. Ada kan? Ada. Ya udah. Kan sekali lagi kan ya bisa aku bilang strateginya yang tadi. OPEX, kalau mau ngurangin OPEX yang di-cut adalah orang-orang yang
gajinya 2,5, 4,5, 6 juta yang disposable ini. Gitu. Jadi yang tebal-tebal payroll-nya tetap menikmati dari uang hasil crowdfunding itu. Itu hasil yang gue terima gitu. Dan yang gue rasakan. Dan satu lagi sih sebenarnya, ini yang menurut gue cukup fatal ya. Jadi pada saat gue lagi discussion buyback proses itu sama pihak crowdfunding platformnya, the crowdfunding platform bilang boleh gak kita lihat kayak laporan PNL-nya dari 4 toko ini. Karena kita selalu terima nih dari manajemen lama adalah selalu loss. That's why gak bisa bagi dividen. Karena kan di dalam itu kan kita harus bagi dividen tuh terhadap, dan kita juga punya projection di prospektusnya. Kira-kira berapa dividennya per tahun dan lain-lain. Iya. Dan ternyata pada saat itu ada yang beda. Bedanya gimana? Bedanya adalah harusnya 4 toko itu ada surplusnya, ada profitnya. Tapi ketika sampai ke tim crowdfunding, jadi loss. Loh, laporan keuangan yang aslinya memang yang dari internal itu kelihatan bahwa itu profit. Ya. Dan ada cash. Surplus anyway. Taunya pas begitu dikasih ke crowdfunding berubah. Iya. Lo yang rubah siapa? Nah itu. Excelnya error. Jadi gue baru menyadarinya pun setelah gue udah hands on lagi gitu. Gue kenalan lagi sama tim finance-nya. Terus gue kayak bilang kayak ayo coba kita solve bareng. Gue tanya kayak kenapa bisa beda dan lain-lain. Terus? Ya ternyata memang ada ya. Jadi salah satu alasan juga kenapa gue harus buyback gitu. Karena dari si pihak crowdfundingnya pun sudah tidak percaya lagi nih sama manajemen. Jadi ketika dia melihat proposal dari gue bilang gue bakal buyback. Which sebenarnya untuk dari kacamata crowdfunding platform itu pedang bermata dua tuh. Pedang bermata dua. Buyback itu pedang bermata dua. Gue dijelasin sama PR-nya mereka. Karena gini, crowdfunding platform itu kan tujuannya adalah untuk dia memfasilitasi perusahaan yang ya kan. Kok bisa ada sebuah perusahaan yang crowdfunding, terus beberapa bulan setelah dia crowdfunding, tiba-tiba dia nyatain buyback. Terus in the first place ngapain dia crowdfunding? Ini ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa bisa lolos nih kayak gini-gini? Itu kan juga pedang bermata dua kan. Tapi gue berusaha untuk convince the crowdfunding platform. Gue bilang masalahnya ada di pihak gue. Gitu. Oh, kenapa lo ngomong gitu? Ya kenyataannya kan memang seperti itu. Jadi ketika gue propose this buyback process, gue pengen gue dan crowdfunding platform itu punya satu pemahaman yang sama gitu. Jadi kita bisa jabat tangan. Jadi ketika kita berdua datang dan ngomong ke masyarakat, ya kita nggak menyembunyikan satu hal dan yang lainnya gitu. Jadi masyarakat harus tahu kenapa mereka di buyback. Oh iya, soalnya ntar bisa kena semua sih. Bener sih, malah mudaratnya lebih besar. Nama lo berdua sama Jerome juga jadi jelek. Crowdfundingnya platform juga jadi jelek karena ngerasa berarti ada sesuatu nih. Berarti lu gak beres lu. Berarti lu gak jadi mengagregasikan yang secara benar nih. That's true. Iya kan? Yeah. Berarti lu agregator yang buruk nih takutnya nih. Iya kan? Kan lu kan sebagai wadah mempertemukan. Iya. Dan itu concern yang masuk akal banget gitu. Concern yang masuk akal banget. Tapi ya gue meyakinkan mereka bahwa gue bilang ini memang keputusan dari gue dan Jerome untuk memperbaiki ya kesalahan yang dibuat Menanti. Menanti itu brandnya Jerome dan Jehian. Menurut media, menurut orang-orang, menurut followers gue yang actually buy the investment itu, ya kan? Jadi kayak ya inilah harga yang gue harus bayar gitu. Dan inilah mungkin gue bisa bilang kayak gue ngeliat muka Jerome di artikel ini masih kubisan. Zaman dulu banget ya. Ya mungkin inilah mungkin pengingat yang harus terus terpampang di selamanya gitu di media bahwa gue dan Jerome pernah tidak belajar untuk hal seperti ini. Dan wah keren itu quote-nya. Iya. Makanya akhirnya lu beranikan diri untuk balikin tuh duitnya dan 40%-nya balik lagi ke lu dengan pro rata. Ya. Pasti balik lagi dong, normal lagi kan? Iya. Dengan pembagian porsi masing-masing. Yes. Harusnya sih kalau balikin kesepakatan bersama lu patungan, tapi nggak lu berdua sama Jerome. Anyway, iya kan, kayak gitu sih. Maksudnya kan kenapa jadi lu yang keluarin gitu? Ya harusnya kalau memang dari awal pro rata, bareng-bareng. Kan lu kena delusi. Ketika ada masuk juga lu juga kena naik juga gitu. Masa gue yang nanggung sendiri? Tapi kan brandnya Jerome dan Jehian. Capek.
Iya, itulah. Terus jadi sekarang baik-baik aja. Apa Ya sekarang apa struktur organisasi gue mau cek. oh ini struktur organisasi satu PR lagi nih. Kebetulan gue bawa tim gue Kenapa? dari Mantapu kan. Karena pada suatu ketika tiba-tiba semua hampir 50% ya. Ya 70% bahkan 70% dari karyawan gue di Menanti tiba-tiba dapat pengumuman bahwa besok adalah last day kalian. Kalau besok kalian tidak mau last day, maka bulan depan gaji kalian 50%. Dari mana manajemen? Wah itu kacau banget. Itu red flag terparah yang pernah gue dengar. Langsung gue panggil mereka semua. Jadi ada proses di mana kayak gue bikin town hall di Mantapu untuk anak-anak Menanti ini yang dapat berita itu, karena mereka panik. Terus mereka merasa wah apaan nih, ya kan, anxiety dan segala macamnya gitu. Udah siap untuk speak up juga kan pasti mereka semua kan. Jadi sebelum semuanya jadi tambah kacau, pada saat itu aku raise concern, aku invite mereka semua, aku ngobrol, dan salah satu kebijakan cepat yang aku ambil pada waktu itu adalah oke, kalau besok tetap last day kalian, abis itu kalian semua, aku janji, aku waktu itu bilang, aku bersumpah di depan kalian semua, payroll kalian gak akan berkurang, tapi kalian terima uangnya dari Mantapu. Wah gile. Jadi aku langsung kayak pindahin semua mereka semua secara perjanjian kerja sama karyawannya seperti itu pindah ke Mantapu. Dan ini masih proses untuk balikin mereka lagi ke Menanti, tapi itu hanya akan terjadi ketika gue udah pegang kendali penuh di Menantinya. Karena merekanya pun pasti khawatir kan, ini kalau gue balik lagi Menanti gimana nih. Jadi gue bilang ke mereka, oke, lu tahan dulu di Mantapu Corp, tapi tolong bantuin gue untuk ngadain Menanti. Itu jumlahnya ada puluhan orang yang begitu, puluhan orang gitu. Sebentar bro, itu aturan dari mana pengumuman itu? HRD? Ya. Lah enggak, gue nanya bener, orang biasa. Enggak, gue pengen belajar maksudnya. Itu kok bisa keluar tanpa sepengetahuan lu? Iya, itu gue taunya dari orang gue yang emang dulu ngurusin sosial media itu, dia ngasih tau gue. Di email? Spoken di kantor gitu. Yeah. Ternyata yang buat adalah yang buat ya manajemen. Diturunkan lewat HRD dan head-headnya semua gitu. Ya. Padahal lu juga terlibat dalam sebuah manajemen ya kan? Kan gue pasif. Oh iya pasif. Iya, gue komisaris pada saat itu. Akhirnya putusannya lu yang megang kendali itu perusahaan. Tapi orang-orang kan udah ada kursinya masing-masing. Lo, bro, sorry bro, keluar gitu. Ya gue harus dealing lagi. Wah ini lagi proses juga. Gue renegotiate sama mereka. Gue menyatakan concern gue yang paling utama gitu. Salah satunya adalah dengan cara ya misalnya sekarang ini tadi gue nggak disclose everything ke lu juga kan, karena gue masih dalam proses untuk kayak gue bilang ayolah gitu. Lu mau apa lagi sih di Menanti ini gitu. Lu mau apa, lu udah dapet yang lu mau dan segala macam. Lu punya projectnya, lu punya project sendiri yang lagi lu kerjain. You go on with that project. Leave Menanti to me and Jerome gitu untuk kita perbaikin. Gitu. Ya, walaupun ya karena ada yang lebih penting daripada struktur organisasi, yaitu konsumen lo yang loyal ini lo jadi. Dan actually my team yang masih percaya sama gua dengan segala macam treatment yang mereka udah terima mungkin selama ini, tapi mereka masih tetap ada di Menanti untuk bantuin gua dan Jerome, bantuin Menantinya itself. Itu mungkin ada kepemilikan, mereka kan ngerasa ada kepemilikan juga kan terhadap company-nya gitu. That's why mereka bisa ngelakuin itu. Nah, yang kayak begitu tuh gak ada harganya menurut gua. Gak bisa dibayar itu yang kayak gitu tuh. Ya kan, loyalty dan segala macamnya. Jadi ya gue bilang ke para shareholder gue, kebetulan gue baru RPS juga kayak minggu lalu, gue bilang gue terang-terangan aja gitu. Gue masih ada rasa sayang gue sama Menanti gitu. Gue sayang banget sama Menanti. Gue sayang orang-orang dalamnya gitu. Gue sayang juga sama customer gue yang tiap hari masih mention dan lain-lain gitu. Jadi ya tolong kasih gue, ya waktu itu gue pakai kata tolong sih. Tolong kasih gue, ya kabulkanlah permohonan gue inilah. Itu dengan segala macam yang udah diperbuat di dalam sini, segala macam ini nih. Jejak digital nggak mungkin bisa hilang ini, tapi gue sama Jera masih mau kok kerjain Menanti gitu. Kita Jera masih mikirin kok kayak marketing atau apa yang mau kita lakukan di ulang tahun kita yang ke-3 nanti tahun depan. Kita tahun baru ini mau ngapain tuh masih kita pikirin. Jadi kayak karena kita masih mikirin, ya please let me take full control of apa yang kita pikirin gitu. Sisa berapa berarti sekarang? Apanya nih? Pemegang saham. Kalau berdasarkan RUPS yang kemarin
ada pemegang saham gue yang mengajukan penjualan saham, terus otomatis kan dari situ kan harus nunggu 30 hari ya menurut UU PT begitu. Tapi setelah itu gue akan capital call. Iya, berarti sekarang tinggal berapa? Harusnya tinggal berapa nanti? Harusnya tinggal 2 pemegang saham yang super majority dan 2 lagi menjadi super minority. Oh, ada tapi di situ. Jadi 4 orang ini masih tetap ada. Ada, tapi itu adalah tahap pertama untuk to actually kayak yang minoritinya akan dikeluarkan seperti itu. Mereka udah tahu. Apanya? Mereka udah tahu kalau bakal dikeluarkan yang minor. Ya itu kan ya tahu. Aku ngomong di depan mereka semua kayak please. Oh, tapi kenapa masih dikasih minor maksud gue? Memang karena secara apanya kayak jujur ya nih bang, akta gue tuh jelek. Oke, akta gue bagi rata. Terus AD-nya itu ya nggak sebagus lu waktu diinvest sama Dedi lah. Gue yakin. Ya. Tadi lu ceritakan di belakang kan, itu kalau udah bisa proses kayak ngobrol bertiga, terus investor datang kayak gitu, itu pasti bagus akta lu. Gue yakin. Amin. Tapi kalau di gue ya akta gue nggak bagus. That's why ini yang bisa dilakukan salah satunya cara. Ya berarti tinggal 2 sama 2 gitu kan? Ya. Berarti mungkin gue nggak tahu deh. Gue sih asal-asalan aja kan, lu tinggal bilang iya apa tidak. Either A sama B deh. Either lu sama Jarum kan satu kan? Iya. Tadi kan jarang gue denger satu itu. Ini yang A ya. Yang sebut yang kedua berarti yang minornya. Atau kan gue nggak tahu, lu tinggal main puzzle aja. Kombinatorik sih. Kombinasi. Oh iya, kan pilih aja lah. Karena kan confidential, jadi gue gak mau gali lebih dalam lah. Siap bang, makasih banyak bang. Sudah menghargai confidentiality gue. Karena gue sebelum kesini ya, gue sama tim gue nonton nih kan. Wih, ngeri ya. Bintang tamu lain kok bisa nge-disclose semuanya. Gue kayak, gue minta izin ke tim gue kan. Gimana nanti kalau si abang ini marah gara-gara gue dikit-dikit. Sorry bang. Enggak lah. Iya, oke gue. Meskipun gue kejar yang duanya yang mayoritas sama minoritas. Walaupun dipancing-pancing terus ya tadi ya. Ya mudah-mudahan ke depannya juga jangan berulang lagi. Gue pun juga jadi belajar. Bukan gue merasa bahwa gue lebih sehat perusahaan. Enggak bro. Gue juga belajar di sini. Ya kan. Siapa jadi benalunya, siapa yang jadi werewolfnya, siapa yang jadi. Kok ada yang ketawa banget di situ? Enggak. Oh gitu. Lah kan, siapa yang jadi werewolfnya, siapa yang jadi imposternya. Itu kan gue kan pelajarin lah. Ya kan. Oh ternyata si ini meskipun gue tahu. Oh ternyata susnya dia nih. Gitu kan. Dia. Ya, tapi kan kita nggak boleh buka aibnya bro. Bener bang. Iya kan. Udahlah, kalaupun dia minor juga bisnisnya udah banyak, franchise di mana-mana bro. Oke. Apaan sih studio rame banget lo, nonton lawak lo, pada tawa-tawa belakang kamera lo, nonton lenong lo. Orang kita lagi ngobrol kok. Iya kan? Ya mudah-mudahan ke depan. Jadi rencananya apa nih bro? Ke depan ya? Ke Malaysia ngapain ke Malaysia? Nah, lu naik pesawat ngapain? Gue baru mau jawab gini. Masih beruntung gue masih bisa ngerencanain. Karena kemarin gue hampir kecelakaan pesawat. Tadi kan ditanya rencananya apa nih? Iya. Gue hampir gak bisa berencana bang. Gile. Waduh seru banget sih. Pas nih emang pembahasan terakhir kita bahas nih. Pembahasan terakhir kok bisa-bisanya? Gue pikir tadi lu ke Malaysia cuma mau nambah cabang, pembaruan. Taunya bener tadi, bener juga ya. Hampir gue gak bisa bikin rencana. Kenapa? Hampir gue gak bisa hadir di podcast lu bang. Kayak itu gimana sih masalahnya? Gimana coba tuh? Gimana sih? Coba deh, lu ada bukti-bukti gak? Lu jangan sampai pencemaran nama baik. Enggak. Coba, gue pengennya di sini ada confidential dijaga ya. Siap. Coba, nama pesawatnya apa? Oh, confidential bukannya? Confidential. Ya, gue sebut aja. Oh iya. Iya, karena okay. Ini bukan gue doang penumpang ya. Gimana? Ada puluhan orang di sana. Dan enggak, kronologinya gimana? Pesawat yang harusnya tidak layak terbang, jadi dipaksain terbang, akhirnya di tengah jalan puter balik gara-gara ada pengumuman di atas. Pesawat ini tidak layak terbang. Puter balik, mendarat. Gimana menurut pakar perpesawatan? Anjir. Lalu kan di situ. Bener juga, teman-teman gue pada ngakak di grup. Udah aja lo kasih tahu. Gue dalam hati kayak gue sekarang kerja apa weh? Gue udah nggak aerospace lagi. Coba buktinya mana buktinya? Oke, jadi intinya ya lu sama jelasin deh. Gue sama tim gue kemarin bertiga ke Malaysia. Kita ada event buat ketemu salah satu sutradara lah. Buat film yang bakal tayang di tanggal 21. Oke. Nah, cuma gue nggak tahu nih
20 ya? 20. Oh, di Malaysianya 21. Film apa sih? Aquaman, Film lu? Aquaman Aquaman 2. Aquaman tuh yang gondrong itu bukan sih? Iya, Jason Momoa. Nah, gua ketemu sama Iya. sutradaranya di Malaysia. Kan dia emang born di Malaysia kan. Jadi Yang kayak megang ada pedang biru kan? Trident, ya. Iya, itu Nah. tahu tuh. Terus Aduh, ntar gua buka dulu ya nih. Gua siapin bukti-buktinya, Bang. gua nggak percaya tanpa ada bukti. Lu pencembaran nama baik Tapi gini, apa? bisa jadi pas video ini tayang, penumpang lainnya udah pada speak up, bisa jadi loh. Ya gua tayang besok. Oh, tanya bener juga. Gua media gua ambil momen, enak aja gua kelewatan momen. bentar. Iya, Denny Sumargo gue skip dulu. Gue tadi sebelum syuting sama dia, gue syuting sama Denny. Dia juga tadi ketemu Denny tuh di taman gue tuh. Iya. Iya, gue mundurin dulu Denny. Enggak. Jadi gua naik Oke. 3 hari gua, 2 malam. Ini 2 malam di sana. Malam Balik sana. dong ke Indonesia. Karena Karena gua harus kerja. Salah satunya gua harus ketemu lu kan hari ini. Iya. Gua gak bisa lama. Ini Wah. baru kemarin gua nyampe. Jadi makanya gue bilang kalau gue kecelakaan beneran, hari ini gue gak kesini. Ya kalau nggak gue ngobrol sama mayat paling pilihannya kan. Dan itu gue bilang di story gue juga. Nggak mungkin kan gue ngobrol sama mayat. Waktu gue di IG story gue ngomong gitu, semua orang kayak, bang nggak boleh ngomong gitu bang. Tapi gue di pesawat ya gimana ini? Kalau beneran kecelakaan ya, gue bilang dulu lah di IG story. Gitu. Jadi, oke lah gue naik. Sedangkan mereka naik pesawat lain. Mereka berdua. Curang banget lo berdua lo. Egois dasar lo berdua. Ninggalin dia mentang-mentang yang satu namanya brandnya kuat, satu lagi nggak kuat nama brandnya. Nggak boleh, itu bahasan yang lain itu. Enggak, kalau gue nggak tahu kan manusia bebas pendapat. Menurut gue brandnya gue nggak tahu. Oke. Aduh, gue harus ceritain lengkap ya. Dia lengkap deh. Nah, soalnya gini bro, kalau lu setengah-setengah, disangkanya lu pencemaran nama baik. Oke. Lo. Oke. Jadi gini, flight gue itu awalnya jam 4:30. 4:30 itu gue naik dibeliin sama brand. That's why mereka naik. Ya. Karena dipisahkan. Oh, tim harus lebih murah pesawatnya. Ya kan? Kalau yang ini beneran, tapi kayak riders gue itu tidak mengikat yang kayak harus business class. Jadi gue economy class. Kayak economy class. Oke. Beda terminal tuh. Jadi gue nganterin mereka dulu, mereka turun, terus gue ke terminal gue. Oke. Yang ternyata gue nggak tahunya adalah di terminal 1 Malaysia, terminalnya itu ramenya minta ampun bang. Rame banget. Gue nyampe itu 2 jam sebelum loh. 2 jam sebelum, 2 jam lebih bahkan. Iya. 2,5 ya? Iya hampir 2 jam lah pokoknya kan. Pokoknya gue udah check in juga, posisinya udah pegang boarding pass nih. Tapi imigrasinya panjangnya minta ampun, panjang banget. Akhirnya gue miss flight. Udah intinya gue miss flight. Wah. Gue miss flight. Gue miss flight Malaysia Airlines. Gue buka-buka Traveloka kan. Gue udah janji sama nyokap gue ke Jakarta. Jerome juga dari Jakarta. Gue lihat mana yang paling cepet nih. Ada Citylink sama ada beda 1 jam. Gua pilih yang lebih cepet dong. Pilih. Secara brand lebih kuat dibanding Citylink. Sebenarnya secara brand menurut gua Citylink lebih kuat sih. Gua lagi diplomatis dilurusin sama dia. Sorry. Ini orang. Tapi gua berkecelakaan bang, naik gitu bang. Ya oke lanjut dulu lah ya. Lanjut ya. Gua belajar dari kesalahan dong. Oke, gua antri imigrasinya duluan. Gua antri lah duluan kan imigrasi. Gua antri duluan. Ternyata boarding gate-nya itu harus naik bus dulu. Jadi pindah gedung. Kalau lu tahu, ini buat yang bisa cross check ya. Jadi di terminal 1, kalau lu dapatnya boarding gate C, lu harus naik bus ke boarding gate C. Aduh, gue lupa ingat Nah, lah. lu harus naik bus dulu. Itu kan udah di renov kayaknya. Jadi harus. Nggak tahu. Iya, soalnya gue kemarin MotoGP nggak gitu. Pas gue kesana. Gua naik bus, gua di C, terus adalah di ujung, gua di C6. C6. Nah di C6 itu lama tuh di sana. Gak boarding gua. Jadi udah mau boarding terus pengumuman diundur 30 menit. Boleh ke toilet, gua ke toilet. Diundur lagi 30 menit, diundur lagi 30 menit. Gak nyampe-nyampe katanya ke pesawatnya. Terus pas udah nyampe pun diundur lagi, terakhir itu gua kasih tau kalian 40 menit ya. 45 menit, aku bilang 45 menit. Tapi di pengumumannya sebenarnya 30 menit, tapi gua udah menduga ini pasti lebih dari 30 menit. Jadi gua bilang ke tim gua diundur 45 menit. Akhirnya boarding call ya kan. Semua boleh boarding lah itu. Karena saking lamanya tuh, itu orang-orang Indonesia yang mau terbang ke Jakarta udah pada kenal-kenalan. Ngobrol, ngapain mas ke Malaysia gini-gini. Biasalah orang Indonesia kan. Basa-basi gak tahan, mau ngecas, mau pinjam casan kan. Mas ada kabel ini gak? Jadi ngobrol gitu kan. Boarding lah kita semua kan, boarding. Di pesawatnya kagak berangkat-berangkat bang. Kok bisa? Di pesawat lama banget gak berangkat-berangkat. Udah masuk pesawat. Di dalam dong semuanya. Dalam total berapa? Full seat? Full seat. Ada kali 80 orang.
70 lebih Oke, loh. tapi nggak ya wajar lah kan nunggu dulu bro kan traffic itu kita nggak tahu. Ya mungkin minta izin buat naik kan. Iya, ke aviationnya kan kita nggak tahu. Bener, akhirnya lepas lah itu dari si parkiran tuh, mundur kan pesawatnya, terus jalan mau ke si tempat flight itu. Landasan. Nah waktu mau naik landasan, gue ngelihat pramugari itu bolak-balik kokpit mulu, ya kan, masuk keluar. Which harusnya kalau misalnya mau terbang kan udah harus duduk semua kan. Nah terus adalah saat ini gue nggak dengar secara pribadi, gue disclaimer gue nggak dengar. Tapi waktu pramugarinya lagi agak panik-panik gitu, maju mundur, ada salah satu penumpang yang bilang dia dengar pramugarinya bilang weather radarnya mati. Weather radarnya mati. Ini valid nggak nih? Ada saksi nggak nih? Apanya? Ada yang dengar begitu? Nih gue lanjut dulu ya ceritanya ya. Ini gue agak lompat sih, sorry. Nah, pokoknya intinya tiba-tiba jalan lagi pesawatnya tapi ke tempat parkir lagi. Terus pas udah sampai tempat parkir, kita kerasa. Jadi kan pas mau take off, lampu mati. Ya kan udah diomongin, lampu akan kami redupkan untuk keperluan gini. Tiba-tiba nyala lagi, teng. Terus pengumuman, semua penumpang dimohon turun. Turun kita semua. Hah, bingung kan? Ambil lagi di atas, turun kita. Dan kita dibalikin lagi ke boarding gate yang sama. Turun nih kita, jadi belum terbang. Nggak jadi take off ya? Nggak jadi take off, terbang. Balik kan. Pas dibalik ini biasa orang Indonesia kan langsung rumor kan gitu. Kenapa gini? Ada satu yang bilang, tadi saya dengar pramugarinya bilang weather radarnya mati. Langsung rame kan. Emang iya weather radar mati gini. Wah pesawatnya nggak aman dong, gini dong. Kita gimana dong? Udah ada yang bilang kayak nggak mau terbang. Udah ada yang bilang kayak kita harus di refund, harus dapat apa, harus ganti tiket dan lain-lain. Udah ada yang mau beli tiket lain, gitu kan. Wow. Terus ada satu ibu gue ingat banget, poinnya sangat bagus. Dia bilang kayak gini, kita jangan mau ya kalau nanti disuruh naik lagi pesawatnya. Kita semua harus kompak nih bilang, nggak ada yang mau naik, gitu. Kita harus bilang kompak gak ada yang mau naik, biar nanti dia nge-refund kita semua, gitu kan, ibaratnya. Oke. Tapi dalam hati gue setuju. Tapi dalam hati gue buru-buru nih. Gue harus terbang malam ini. Karena udah gak ada penerbangan lain, gue harus terbang malam ini. Jadi akhirnya nunggu, terus kita nanya-nanya kan. Terus si orang bandaranya bilang, tolong wait 30 menit ya, nanti bakal ada announcement dan lain-lain. Akhirnya kita tunggu 30 menit, adalah announcement. Kayak salah satu petugasnya turun, terus teriak gitu, kita pakai mic gitu. Tolong masuk ke pesawat sekarang. Wah itu langsung pesawat bisa berangkat. Langsung ada bapak-bapak yang bilang kayak, saya nggak mau naik gitu. Tadi pesawatnya bermasalah kan, gini kan. Terus kayak, petugasnya diem gitu, nggak ngerti mau ngapain. Terus tiba-tiba ada pengumuman kayak teng. Kayak mohon maaf tadi pesawatnya mengalami sedikit gangguan. Terus dia diem. Terus pas dia nggak tahu mau ngomong gangguan apa, semua orang kayak, ngomong apa gitu. Ayo masalahnya apa gitu. Terus dia nyebut weather radar, artinya bener. Dia nyebut weather radar tuh di pengumuman announcement itu. Iya, menurut saksi ada yang denger katanya tentang. Saksi kan juga bener. Artinya bener nih weather radar. Gue langsung kan gue ada kenalan sama orang kan. Emang ada yang aviation geek gitu. Terus dia bilang, sebenarnya kalau weather radar doang masih bisa berangkat sih kayak gitu. Gue sebagai anak penerbangan juga gue inget-inget kayak, ya weather radar sebenarnya secara arsitekturnya kayak masih bisa berangkat. Maksudnya kayak kalau darurat banget, misalnya udah terbang di atas nih, tiba-tiba weather radar lu mati, itu lu masih bisa sampai tujuan. Coba, ini sorry gue potong ya guys ya, lagi cerita seru-seru nih. Bentar, gue butuh edukasi. Weather radar tuh apa sih fungsinya? Nggak dikit aja bro. Nggak, ini gue memastikan bahwa misalnya pun itu sempat mati terus dipaksain jalan, tapi ternyata weather radar itu nggak terlalu signifikan banget, ya berarti nggak apa-apa dong dia. Tapi yang jadi bahaya adalah ketika itu penting dipaksain jalan, wah ini mau pembunuhan ini bro. Bener. Nah, hati-hati nih. Gue mau disclaimer dulu buat semua dosen-dosen aku yang mungkin nonton video ini atau teman-teman kuliah aku, correct me if I'm wrong. Tapi ada beberapa cases di mana pesawat udah terbang di atas nih, bang, mesin mati satu. Ada kasusnya, dokumentarinya. Dan pilot itu masih bisa navigate gimana caranya, entah tetap mendarat di tujuan utama atau dia nyari bandara terdekat. Jadi pesawat itu udah didesain sedemikian rupa, sebenarnya safety factor itu tinggi banget bang. Safety factor itu tinggi sekali, makanya kecelakaan pesawat itu tidak terjadi setiap hari, ya kan? Tapi memang sekalinya dia kecelakaan, masif, langsung ratusan orang meninggal. That's why beritanya besar banget. Tapi sebenarnya secara safety factor itu tinggi. Gitu. Kendaraan yang didesain safety factor-nya paling tinggi adalah pesawat. Gitu, pesawat komersial. Nah,
salah satunya adalah weather radar itu kan. Jadi weather radar itu kan part of the avionics. Jadi avionics itu kayak di cockpit adalah yang layar-layar, ada sensor-sensor. Nah, itu kan itu satu set avionika tuh namanya tuh. Jadi semua sensor, radar, GPS dan segala macam gitu. Itu tapi banyak banget ya, bukan sesimpel itu doang. Nah, satunya weather radar. Sebenarnya fungsinya adalah simpel ya, ngedetect. Jadi radar yang muter-muter itu ngedetect misalnya ada rainstorm di mana, ada penting lah, nggak penting-penting ya, penting iya. Gila, cuma maksud gua kalau udah terbang tiba-tiba weather radarnya mati, kan nggak mungkin diumumin kayak weather radar kita mati, semua panik dong. Nah, pilot tuh ada certain kayak apanya, correct me if I'm wrong lagi, untuk kayak ya udah kalau weather radarnya mati itu bukan arsitektur yang kayak catastrophic. Istilahnya catastrophic kalau di buku gua dulu. Apa sih itu? Catastrophic misalnya tiba-tiba sayapnya hilang satu, bang, wah itu udah stall pasti pesawatnya. Gitu. Nggak catastrophic. Tapi sebenarnya benar kata lu. Kalau kondisinya sebelum terbang harusnya nggak boleh diberangkatin. Loh iya dong. Nah, tapi gue nggak tahu apa keputusannya kok berani kayak gitu paksain. Mohon maaf nih, apakah Anda hanya basisnya revenue? Mohon maaf nih, apakah Anda menjaga nama baik? Itu penting, tapi Anda akan lebih buruk lagi kalau kejadian apa-apa, nama baiknya mending dapat. Kalau hancur malah nama buruk. Kok nggak dipikir gitu loh. Oke, lanjut. Ya, tadi sore dipotong nih biar teman-teman juga dapat edukasinya. Dah, problemnya adalah ada orang-orang seperti gua, Bang, yang actually naik lagi ke pesawatnya. Ngapain lo naik lagi? Si Paul. Ya. Kan gue udah bilang, Bang. Insya Allah Deriansa ada di situ. 99,99% plus 0,1 alias 100% nggak naik. Iya. Temen gue yang si Aviation Geek itu juga nggak naik. Cuma gue bilang ke mereka kayak ini gue urgent banget, kayak gue nggak tahu kalau besok harus berangkat, gue harus ada, ya gue harus sama keluarga gue ada acara lah gitu. Jadi gue akhirnya naik lagi, dan itu gue bikin story itu. Terus semua netizen gue pada ngata-ngatain gue kayak, bang lu jangan bodoh bang, lu ngomong apa sih kayak gitu-gitu. Tapi gue bilang ya gue harus naik kayak gitu. Berapa orang yang naik? Enggak, gue lagi ngeliat ke konversinya nih. Total pesawat anggaplah full seat 100 misalnya. Ya, anggaplah 18 orang. 18. No, uji nyali lo 18-nya lo. 18. Kita 18 orang dalam udah tos-tosan kayak oke, good luck ya guys, good luck ya. Terus kita saling nanya, emang lu ngapain gitu? Lu ada urgensi apa gitu? Ada yang kayak, oh besok udah harus kerja, ada yang apa gitu. Jadi kita udah saling kenal gitu. Terus nggak happy sih gue. Mau ada teman baru nggak happy gue. Sorry banget nih. Bukan gue menolak networking nih. Sorry banget gue. Nggak ada urusan kayak nggak apa-apa kita jadi saling kenal. Nggak happy gue. 18 juga bisa dicari. Naik tuh kita ke 18. Muka kan 18, udah pucet dong. Dikumpulin kan boarding passnya semua. Terus dibilang kayak kita mau simpen bagasi kalian, karena kita harus nulis semua bagasi. Nunggu lagi lah kita di situ 40 menit di dalam pesawat tuh. Di actual 40 menit. Jadi mereka turunin dulu semua bagasi, baru mereka naikin punya gua yang 18 orang itu, naikin lagi satu-satu. Jadi kayak depan gua tuh, gua inget banget depan gua kayak ngeliat jendela kayak, itu koper gua tuh, koper dulu bunyi naikin tuh, naikin ya kan. Terus bang, sebelum waktu udah kelar nih, gua ngeliat engineer, ada satu engineer, bajunya kan beda nih engineer, bolak-balik kokpit. Kalau kan di awal tadi kan pramugarinya bolak-balik, ini engineernya bolak-balik. Engineer masuk, engineer keluar, engineer masuk, engineer keluar. Terus akhirnya dia keluar, pintu tutup. Oh itu udah serius banget tuh. Pramugari bolak-balik aja masih kelihatan kayak biar kelihatan kerja aja kan, bisa jadi kan. Karena dia nggak tahu alatnya gimana ya gitu. Oknum-oknumnya lah. Ini udah engineer udah serius bro. Lu tau plot twistnya apa gak? Apa? Pesawatnya tetap berangkat. Pesawatnya tetap terbang. Wah pesawatnya terbang. Tetap flight akhirnya kita. Ber-18. Kita ber-18. Oke. Ber-18 kita flight. Normal tuh. Misalnya gangguan bunyi-bunyi pas lagi take off nggak ada, aman dong? Nggak ada, aman. Terbang seperti biasa. Maka gue chat ke grup keluarga gue. Gue punya grup namanya keluarga gue plus PA gue. Jadi ada PA gue, PA Jerome di situ. Gue chat di situ. Gue bilang, aku sayang kalian semua. Aku take off dulu ya. Aku chat kayak gitu. Lu bisa cek. Mereka bisa tunjukin. Ntar gue buka. Oh ya jam. Enggak, lu ngesennya pas lagi di atas. Enggak, itu sebelum gue take off. Jadi kayak sebelum gue suka sedih gue kalau kayak pesan seolah-olah pesan terakhir tuh. Gue nggak lagi nyumpain lu ya, tapi seolah-olah kayak ngilu gue. Karena banyak loh yang kemarin ya kan pesawat yang jatuh tuh yang kadang dia videoin dulu keluarganya. Gue chat nih, Bang Ian sayang kalian semua. Coba gue baca take off dulu ya nih. Lu jangan scroll dulu ya. Soalnya ada plot twist kedua di kalau lu scroll. Nah, berarti nggak gue apa-apain ya. Nah, lu baca. Gue coba baca ya. Gitu. Ini kan gue udah atas dulu biar nyambung nih.
Oke, tante maaf mau tanya, ini siapa nih, Marcel itu lah Iya, pokoknya. pokoknya itu mereka lagi bahas sesuatu kan. Iya. Gue tiba-tiba bikin chat kayak Ya udah gitu. ya deh, tante, nih atasnya lu nih si Marcel nih. Sel nih, lu nih, tante maaf mau tanya, ini dijemput atau akan berangkat sendiri ya Tan, gitu kan. Terus yang hijau nih kan berarti kan kalau hijau kan lu Gua, kan. iya. Ini WhatsApp begitu nih UI-nya. Bang Yan sayang kalian semua, take off dulu ya. Bawahnya Jerome langsung chat, woi bang, G-nya banyak. Iya. Kesel tuh dia tuh pasti. Nanti gue screenshot gue kasih ke lu. Nah, Save flight, oke. flight. Terbang lah gue. Lu lihat jamnya dulu. 23.32. 23.32. 23.32. Ya ingat ya, 23 nih kan malam ya, setengah 12 ya. 23.32 terus gue matiin HP gue. Setelah itu kan flightnya kayak sekitar 5 sampai 10 menit lah. Dari situ. Kan gue airplane mode dulu. Iya, Terus iya. pesawatnya pelan-pelan maju kan. Nah, terus gue mikir gini, ya udahlah gue tidur aja. Karena gue udah capek banget tuh. Tidur lah gue. Bisa tuh tidur nih. 23.52 Indonesia. Iya, 23.22. 23.32. 23.32. Waktu Indonesia. Iya itu kan itu grupnya Indonesia bro, isinya bro. Nah, tapi kan kalau ini udah ke-update dong. Udah ke-update di gua nih waktu semuanya nih. Iya betul. Emang Berarti bener di kan? di Bang Yan Oh iya, terbang. di gua itu artinya 0032. Jadi udah setengah satu, gua ngantuk dong. Iya iya iya. Iya, di sana kan udah setengah satu pagi. Ini Iya. 23.32. Kan beda sejam kan? Benar. Iya iya iya. Gua tidur lah itu. Tidur. Bisa tidur tuh ya? Iya, entah kenapa ya. Gua karena udah ngantuk banget, Pak. Jadi gua pikir gini, gua nggak pikir gua nggak selamat Oh. anehnya. Jadi gua pikir kayak, oke nanti gua bangun, nyampe, gua bisa langsung update ke teman-teman gua, ke papa mama, ke tim gua. Mohon maaf, kalau ternyata sudut pandang saya begini gimana? Gimana? Jangan-jangan Anda memilih tidur biar nggak apa-apa lantar. Nah, Nauzubillah ya, nggak apa-apa. Kan biar matinya nggak sakit gitu kali. Setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya itu jadi salah satu opsi yang menarik. Biar gitu. matinya nggak sakit, biar Tapi- matinya nggak sakit. Tapi pas gua tidur itu emang ngantuk aja. Nah, Ya ini kan cuma edukasi ini guys. Lu jangan gua tidur kan tuh, gua tidur. terlelap itu. Gua nggak tahu kan apa yang terjadi di atas. Pas lu tidur gelap. Ya gelap mati lampunya kan. Oh. Biasa. Tiba-tiba nih. Gua ngerasain pesawat landing. Gua ngerasain nih. Jadi roda tiba-tiba gitu kan. Gua langsung bangun. Wih, Nyampe. anjir nyampe nih Jakarta nih kan dalam hati gua nih. Wih, nyampe Jakarta nih. Langsung lah gua lagi gini, lagi udah mendarat udah mau udah berhenti, terus kayak lagi jalan-jalan gitu, gua buka HP gua chat nih 0034. Jadi udah mendarat dan udah lagi taksi, jadi lagi nyari parkiran. Enggak, tapi Malaysia Indonesia nggak secepat itu. Itu dia, Pak. Gua belum nyadar pada saat itu. Gua chat lah ini kan, gua bilang gitu. Terus gua kasih stiker gua lagi gini. Nih lu lihat sendiri aja. Jangan di scroll dulu ya. Nih gua chat gini. Hidup lu penuh plot twist emang. Gua chat Dor. gitu. Ya. Stiker lagi gini pakai baju Barca. Bener. Jangan di scroll dulu. Nah. Apa tuh maksudnya? Gue nggak tahu. Dor tuh maksudnya. Dor maksudnya kayak nih Bang udah nyampe gitu loh. Oh. Ngerti gak lu? Soalnya kan gua pasti nyokap gua enggak bisa tidur kan. Iya. Gua ngabarin, Pak Bang udah nyampe. Dor. Iya. Kalian semua ternyata aku sampai. Iya kayak gitu. Gua udah siap tuh ngupdate ke follower gua juga kan. Wih. Ya Iya kan? Iya. Terus barulah setelah itu gua ngelihat jamnya. Kayak gak mungkin dong flightnya cuma 50 menit. Enggak Gak lagi lah mungkin lo. kan. Itu aja paling itu dari Solo ke Jakarta itu gue pikir kan. Terus itu gue kalau tahu iPhone kan bisa diginiin nih, Action Center nih. Iya. Control Center. Gue lihat kan di sini kan ada. Ini kan XL Axiata ya. Iya. Pas di sana Selcom tulisannya. Oh, provider Gua lihat. Malaysia. Lah, HP gue masih roaming. Kaget kan gue. HP gue masih roaming. Langsung gue exit. Gue buka Google Map. Di situ gue pencet yang ini nih yang kayak apa? Di Iya, mana location? Iya. Pas gue lihat shock banget gue tulisannya KLIA 1 Malaysia. Wah. Gue masih di bandara, coy. Kuala Lumpur International Airport. Gue masih di bandara. Gue langsung diri. Kan sudah ada ber-18 tuh. Langsung gue tanya ke yang paling depan gitu. Jadi kita ini lucunya ya. Pas 18 itu karena full, karena luas. Jadi kita masing-masing milih yang kayak sendiri-sendiri gitu. Gue duduk kanan kiri kosong nih kan enak kan. Makanya gue tidur. Gue tanya, "Are we back in Malaysia?" Gue bilang gitu. Terus semua pada kayak noleh aku terus bilang kayak, Terus? "Yes. Don't you hear the pilot tadi teriak tadi ngomong terus kita semua udah panik." Terus gue bilang, "No, I was sleeping." Aku bilang kayak gitu. Gue tidur. Rupanya di tengah-tengah perjalanan pilotnya bilang pesawat mengalami technical issues. Kita harus putar balik ke Malaysia lagi. Dan pesawat ini udah nggak boleh dipakai terbang.
Oh lu nggak tahu karena lagi tidur. Lagi tidur. Dan di saat gua tidur itu, semua orang 18 itu panik semua. Lu bayangin jadi mereka tiba-tiba pilotnya bilang kayak, ini pesawatnya masalah, kita harus balik ke Malaysia, tapi gua nggak tahu nih bakal nyampe beneran Malaysia apa enggak. Jadi mereka panik banget kayak, harus gimana gitu. Tapi gua tiduran di belakang sampai landing. Jadi pas udah landing semuanya pada lega, makanya diem. Udah lega kan, udah balik Malaysia lagi. Tapi gua kayak, weh Jakarta nih. Gila, roaming sendiri. Enggak cuma handphone lo doang roaming ya. Otak lu juga roaming. Otak lu juga roaming. Aduh. Wah gile. Wah gila sih itu. Akhirnya lu nanya Gua. ada apa, dijabarin semuanya. Enggak, abis itu kita suruh keluar. Dibalikin lagi ke boarding gate yang sama, Pak. Jadi bisa dibilang gue di boarding gate itu udah 3 kali tuh, kayak udah nyampe Malaysia lagi gue hari itu. Gile. Balik lagi ke situ, tapi semua orang yang nggak jalan itu udah keluar, jadi udah nggak ada. Oh, naik apa? Nah, ini. Wah, kesel banget Ini sih menurut gua yang patut untuk dikritik. Apaan? Kan gue balik ke boarding gate yang sama kayak 80 orang yang lain itu kan. Udah nggak ada nih. Jadi boarding gate kosong, sisa gue ber-18. Nah, kalau ber-18 protes dong. Tapi protesnya beda, bukan protes karena kayak membahayakan. Tapi protesnya adalah kenapa balik ke Malaysia lagi? Kan kita udah bertaruh nih, karena kita butuh nyampe Indonesia cepet. Iya. Jadi kayak pada protesnya kayak, lu gimana nih, gue butuh malam ini pokoknya gini, gue nggak bisa ganti plan. Terus akhirnya kayak ada satu perwakilan ngomong, minta maaf, pesawat ini udah nggak layak terbang, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi sekarang kita akan antar kalian ke hotel, terus besok kita akan ganti flight kalian jam 10 pagi dengan pesawat yang baru kita berangkatin dari Jakarta. Namanya juga. juga itu semua orang langsung kayak nggak, kita nggak mau terbang pakai lagi. Wah. Gitu. Terus kayak udah pada bail out satu persatu tuh. Jadi ada orang Malaysia bilang kayak, kita nginep di mana? Terus dikasih tahu nama hotel. Terus si orang Malaysia bilang, itu jauh sekali gitu katanya. Itu so far away. Itu naik bus aja bisa 30-40 menit. Kayak gitu. Terus akhirnya dia bail out, dia pergi. Mungkin dia balik ke rumahnya. Terus kayak orang Indonesia lain ada yang udah beli tiket lain, bail out gitu kan. Loh, yang lainnya kemana? Yang mana nih? Puluhan ratusan yang lainnya. Ternyata little did I know, si yang puluhan orang lainnya itu dikeluarin dari boarding gate. Terus? Supaya mereka nggak dengar bahwa gua dan 18 orang itu dapat refund. Wah. Dapat hotel dan dapat tiket pengganti. Wah, parah sih. Jadi mereka dikeluarin, Wah, disuruh arrival lewat imigrasi, dan mereka semua ngumpul di depan imigrasi, di depan arrival internasional. Ngumpul tuh orang Indonesia tuh ada puluhan orang itu di sana. Terus kita sengaja dilewatin arrival domestik supaya nggak ketemu sama gerombolan ini. Terus lewat pintu lain, turun ke bawah, terus langsung ambil bis. Nah, cuma gua kan udah nggak mau nih, Pak. Gua chat ke tim gua bilang gua bakal beli tiket sendiri. Akhirnya gua pakai Garuda Miles gua beli tiket Garuda. Akhirnya gua misah dari rombongan karena gua bilang gua gak mau ke hotelnya. Udah gua tunggu bandara aja sampai pagi. Terus mereka ke hotel, barulah gua naik. Barulah gua ketemu sama si puluhan orang itu. Wah, pas gua datang semua puluhan orang itu langsung kayak, kan beberapa tahu gua kan, influencer kita dateng. Wah, gila. Ketemu lagi gitu. Wah, itu tadi kalau pesawatnya salah belok dikit tuh udah ke alam baka. Oh, gila. Waduh. Rupanya mereka semua ngeliatin flight radar. Nah, which gue bakal share flight radarnya nih supaya lu percaya nih. Coba sambil nunggu nih. Ini pelayanannya parah sih kalau sampai diputar-putar biar nggak kelihatan lu refund lah apa segala macam. Nih ya, ulang ya. Jadi ini kan rekaman ya. Bentar deh, ini gue minim edukasi nih. Flight radar ini didapetin gimana caranya? Jadi kan data pesawat itu sebenarnya open source. Karena dia kan di udara tuh, air traffic tuh harus punya akses kan. Termasuk juga kita. Terus? Jadi kita bisa tahu nih untuk setiap flight number itu pesawatnya sekarang ada di mana. Itu bisa real time. Lihatnya di mana aplikasi? Ada Flight Radar 24, ada flightradar.com, banyak. Bentar, ini kan berarti kan ke-record kan? Ke-record ya ini. Ini adalah recording dari flight gua dengan. Oh, berarti kalau gue buka di Flight 24 itu ada? Ada, lu search aja flight number gua ini yang kemarin. Dari Malaysia ke Jakarta, kayak gitu tracknya. Dan itu berapa? 24 jam hilang gitu? Enggak, ada terus. Ada terus ya? Nah, ini hasilnya nih. Makanya ini gue mau play nih dalam itu video. Lo udah download dari aplikasinya. Udah. Lo bisa tinggal nonton ulang. Bener. Ini highlight dari podcast ini, guys. Apa yang pertama-tama tadi itu?
Iya. Ini yang bikin harus tayang besok ini. Nah ini kan Kuala Lumpur. Harusnya kemana sih Indonesia mana sih? Ya ke bawah. Itu udah tuh Nih. Pekanbaru harus Iya, ke sana kan. Nah harusnya kesini dong. Nah, itu bahkan nggak nyentuh kepulauan kita. Lo lihat biru-biru garis iya. birunya. Coba play. Set. Play aja. Set. Oke. Nah, ini dia pengumuman nih, Iya, muter Iya. dia. Wah, iya. Muter. Terus ke sana, terus muter sekali lagi. Lah itu. Nah, itu lihat tuh. Dia momentum kan. Balik lagi, Bro. Oh iya bener. Iya loh. Dia ngambil muter-muternya juga. Loh, kenapa dia nggak langsung ya? Nih Kalau itu gue tahu penjelasannya. Jadi kalau di udara itu namanya waypoint. apa tuh? Jadi dari tower ke tower itu mereka tuh udah ada titik-titik supaya pesawat itu nggak Tabrakan. iya bukan cuma nggak tabrakan, mereka lintasannya nggak saling lewat. Itu soalnya ada turbulence ya kan. Jadi pesawat lewat tuh di belakang itu Enggak, ini maksud gue dari yang current. biru ke hijau nih. Kan bisa begini doang nih. Iya, mungkin kayak disitulah dia menyadari bahwa bermasalah, maka dia langsung request ke ATC-nya, ke Air Traffic Control-nya, gue harus balik ke Malaysia. Iya balik, terus kan balik lagi. Maksudnya kayak pas mau, apa jangan-jangan gini nih. Balik nih, pas mau balik. Udah muter kan? Coba lagi deh. Kayaknya perasaan gue doang kali. Gak tahu kalau itu. Kan gue tidur. Balik lagi kan? Berapa kali coba kita hitung? Kita nggak lagi pencemaran nama baik, justru gue lagi mengamati. Gue sebagai sarjana komunikasi ini paham betul mengenai tentang aviasi. Ada ketinggalan. Coba. Enggak kan? Nih coba ya. Jalan, play. Set, ya kan? Set. Berapa kali muter nih jalan? Nih, Set, satu. muter. Set, 1. Nggak jadi deh, balik lagi deh. 2. Enggak deh, jangan deh, balik lagi. Set. Putar lagi deh. Ini kenapa gitu sih? Gak tahu kalau itu. Mungkin waypoint-nya sih. Oh, Ya, mungkin. diplomatis kan. Diplomatis. Iya. Iya. Waypoint ya keren. Waypoint. Akhirnya alhamdulillah, tapi kan yang penting kan sekarang Jayan udah balik Nyampe lagi di di sini. Heeh. Alhamdulillah. Tapi kesimpulannya didapat sebagai lo sarjana perkapalan apa? Penerbangan ya. Penerbangan. Kapal apa sih penerbangan ya? Jadi menurut gue yang paling krusialnya adalah ketika dia nurunin penumpang yang pertama kali nurunin penumpang. Itu crucial momennya. Karena dia harus ambil keputusan. The moment dia nurunin semua, lu harus kasih tahu lu yakin apa nggak yakin. Kalau lu nggak yakin, jangan suruh naik lagi. Kalau lu yakin, jangan suruh turun in the first place. Oh Iya. Lu mau dicek-cek dulu nih ya kan? Ya lu biarin penumpangnya di dalam. Lu cek-cek dulu. Iya. Lu yakin lu terbang Iya. gitu. Jadi mendingan itu jadinya muternya cuma sekali itu jadinya. Ini kan lu udah turun, dipaksain berangkat lagi, balik lagi. Betul. Jadi kalau secara- memang tadinya lu coba jalan sekali turun, ya sudah palingan ya bagus ya citranya. Jadinya benar-benar ngejaga keselamatan kita. Udah selesai, tutup, case close. Tapi dia malah nyuruh naik lagi. Itu problemnya. Iya. Itu yang bikin dia jadi nggak bagus PR-nya. Mungkin mereka panik juga kali ya. Diplomatis kali jawabannya. Iya, mungkin mereka iya sih. Enggak, mereka nggak lagi tutup buku akhir tahun kok. Hah? Ya enggak kan? Kan ini kan akhir tahun nih. Iya, Enggak, dia kan udah banyak omsetnya. Jadi enggak lah, nggak ngejar target akhir tahun enggak. Makanya dia mau berangkatan gara-gara dia tahu di dalamnya ada seorang influencer. Enggak ada itu enggak ada. Hah? Sangat berlebihan ya diplomatisnya Iya. ya. Karena untuk Mereka aja kaget mungkin nanti pas podcast ini keluar. Ternyata ada dia dalam pesawat yang kemarin bermasalah. Iya. Karena gue tadi ngelihat per hari ini di syuting ya, gue menyadari kayak di sana kan banyaknya yang kayak orang-orang tua semua. Mereka pasti nggak mungkin speak up dong. Mereka speak upnya di bandara, teriak-teriak, iya. Tapi itu kan mudah di shutdown, tinggal hilang. Enggak, iya. Gitu. Tadi gue cek di TikTok belum ada yang ngomongin tentang kejadian ini. Padahal sebenarnya menurut gue ini cukup berbahaya. Oh iya. Bukan gini, ini nih ya, nih maaf ya, saya harus ngomong nih gini. Anda jangan merasa bahwa kayaknya apaan sih kok jadi diomongin gini, kan kita juga nggak tahu. Betul. Justru ini kita sayang sama meskipun diplomatis ya, tapi maksud gua kita sayang sama kalian loh. Nggak gini loh. Buat apa? Kita harus klarifikasi. Jangan-jangan selama ini nggak tahu yang turun tuh taunya udah cap buruk Anda. Nggak jelas nih, selesai. Tapi kan siapa tahu ada yang bisa dipetik di sini. Oh iya, benar-benar tanggung jawab dia balik lagi. Ya, terlepas dari sisanya lu dibully kan bukan urusan gue. Enggak, tapi intinya adalah gini bro. Ya biar gimana pun kan ternyata kan alhamdulillah semua juga selamat dan sudah menjalani porsinya. Sekarang lu bisa di sini kan. Oh, itu intinya kan. Itu intinya. Jadi ke depannya ya
pandai-pandai melihat situasi, pelajarannya didapat. Dan sekarang gue punya cerita lucu. Apa tuh? Ini. Iya. Buat gue share di webinar lumayan nih. Iya benar. Iya. Sharing-sharing ya. Tapi berarti jawaban dari di grup apa terakhir tuh? Apa tuh? Kan lu udah laporan kan? Oh, pasti kan? pas di grup itu kan. Terus gue bilang gini, abis yang gue kasih stiker itu gue bilang, "Hah, ini Bang Ian mendarat lagi di Malaysia." Jerome langsung nelfon gue. "Hah, gimana Bang? Gimana Bang?" Terus dia ngupload di story-nya dia. Beneran nyampe Malaysia gitu. Kasian nyokap gue sih, tapi nyokap gue gak bisa tidur. Kasian loh. Iya. Ternyata akhir tahun ini dia mengalami 2 tentang satu perusahaannya, satu lagi penerbangannya, Nyawanya sih itu. nyawanya. Bener. Dan ternyata kesimpulannya ya udah kita lihat mana yang nantinya akan betul-betul menyelesaikan lebih cepat masalahnya gitu. Ya kita doakan lah. Mudah-mudahan. Wah, gue bingung nih yang barusan. Lucu ya. Bisa banget lo punchline-nya lo. Ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan ya antar perusahaannya baik, nyawanya juga selamat. Itu aja. Tapi terkadang nggak cuma perusahaan atau mungkin nggak cuma pesawat yang bikin kita nyawa deg-degan ya. Partner bisnis juga kadang juga bikin deg-degan ya. Iya kan? Iya. Kadang begitu. Karena ujung-ujungnya tentang nyawa juga, bro. Kalau partner nusuk dari belakang dia nggak bertanggung jawab. Bahkan berapa nyawa tuh yang harus dijaga tuh, karyawan main asal pecat kan nggak bisa sembarangan, bro. Iya kan? Ini baru 18 orang. Pegawai lu berapa? Iya, puluhan sih. Lebih dari 20. Yang dibegituin. Lebih. Tuh, 18, 20. Berarti jangan-jangan dia lebih parah dibanding. Ya gue kan kuantitatif aja, lihat yang paling banyak yang mana. Aman, Bang. Jadi kedepannya terakhir mau ngapain, bro? Dari sini, lihat dari pelajaran, dari segala macamnya, bisnis perusahaan 2024. Target menanti mau ngapain? Ini udahlah. Tadi udah kita lupakan saja. Sekarang gue pengen tahu ada target yang lebih serius lagi. Oke. Rencananya we are on the process of kita mau ada gebrakan lah. Wow. Ya, secara produknya kita mau revamp gitu. Jadi kayak ya kembali lagi ke core-nya. Kalau dulu kan mungkin aku sama Jerome udah terlalu lama meninggalkan. Jadi kita mau in a way rebranding, in a way. Tapi sampai sejauh apa batasannya itu masih kita brainstorm. Dan kita bakal ngerayain ulang tahun yang ketiga. It's such a milestone juga di April 2024. Jadi harapannya sih itu masih menghidupkan api perjuangan lah dalam tanda kutip ya, bahasa klisenya gitu. Dalam gimana kita berbisnis, gimana kita ngasuh anak kita dalam tanda kutip di bisnis ini. Gitu aja kalau di Menanti. Tapi kalau di Mantapu, a lot of projects. Salah satunya adalah gue bakal for the first time in forever mengalami farewell sama talent gue. Farewell in terms of berhenti jadi content creator. Karena memang keputusan hidup. Ada content creator gue yang mau pindah karir. Jadi kayak dia awalnya karena content creator mau pindah jadi ngambil karir yang lain. Dan gue sangat respect terhadap hal itu. Jadi tapi secara perusahaan ini pertama kalinya nih kita akan menghadapi yang seperti itu. Jadi kita akan bikin farewell, kita akan disband content creator grup kita. Siapa sih sekarang di telemanajemen Mantapu itu? Kita ada 18 talent. Siapa sih? Jadi yang yang grup Jepang itu Jerome, Wasedabo ada 3 orang. Terus kita ada Hitomi, kita ada Erika Ibisawa, terus ada Cecil gitu-gitu. Terus kita ada 2 orang Korea, terus kita ada orang Indonesia juga, ya kayak gua. Terus Turah, terus terus dokter kembar kita Farhan sama Rehan, ya gitu-gitu. Maria Clarin. Itu mau lo kembangin lagi, mau lo ada gebrakan lagi ntar di tahun 2024. Kalau gue sih percayanya gini, ini gue pernah ngomong di Ratidika ya, tapi mungkin di sini secara singkatnya aja. Gue percaya bahwa content creator itu pasti ada masanya. Di suatu saat mereka akan tipping point kan, mereka akan turun, entah mereka menikah atau mereka punya anak atau mereka memutuskan tiba-tiba kayaknya gue nggak mau bikin konten lagi deh, misalnya kayak gitu. Nah, gue sebagai manajemen punya tanggung jawab untuk membantu mereka monetize, itu satu poin benar. Tapi gue sebagai manajemen juga pengen jadi brainstorm partner mereka ketika mereka ternyata ada pilihan lain selain content creator. Misalnya tiba-tiba mereka mau exit dari content creator, dan gue sebagai manajemen punya tugas untuk menjadi rekan untuk bikin exit plan-nya mereka. Secara cantik. Exit plan-nya mereka. Entah mereka mau bikin brand, entah mereka mau bikin bisnis dan tidak jadi full time content creator lagi. Itu
menurut gue pengen jadi brainstorm partnernya. Which sebenarnya ada orang yang stylenya itu malah sebaliknya. Kalau udah nggak bisa dimonetize maksimal mungkin, ya udah keluar aja dari manajemen kita. Ya itu ada, kan ada kontraknya juga tapi kan. Bener. Nah kalau gue pengennya adalah, ya lu pengen berubah branding, lu pengen coba hal lain, coba kita discuss dulu. Yeah. Kalau emang sampai udah ujungnya nggak bisa satu jalan, baru kita pisah seperti itu. Waduh, gila ya. Berarti tantangan luar biasa ya. Nggak bisa sama partner bisnis, nggak bisa sama talent lu semua, luar biasa ya. Disambungin terus lo ke sana. Kita kasih solusi.